Sebenarnya baterai health itu salah Itu satu apa sih? fitur yang aku benci sekarang. Kok saking dibanggakan sama orang-orang? Tuh lihat tuh, baterai health-nya masih 99%. Kita kasih solusi. Untung Putro, dulu kayaknya lu nggak beruntung kayaknya nih. Ini pengusaha yang dulunya limit kartu kreditnya itu sampai 600 juta, punya 12 kartu kredit. Gimana tuh ceritanya? Punya utang 1,7 miliar, beli mobil DP-nya pakai kartu kredit, DP-nya pakai, terus cicilnya pakai leasing lagi. Iya, betul. Dua tuh. Double kill ribawi. Mantap. Belum bayar ke kartu kreditnya, belum bayar ke leasingnya, bunga itu. Wah, mantap, bro. Bulan depannya DP rumah KPR juga. Kok bisa-bisanya, guys? Beliau ini sekarang menjadi penggiat anti riba, yang tadinya pelaku riba. Betul. Kacau. Gue nggak habis pikir, bro. Nggak gini. Lo di umur berapa lo punya 12 kartu kredit? Itu sejarahnya dulu pernah kerja di BUMN, rata-rata emang ngasih dari semua bank tuh, hampir semuanya ngasih. Ngasih tuh kita tanpa ngirim-ngirim aja. Tanpa survei. Gokil. Karena kita sebelumnya emang udah dikasih kan dari bank BUMN pasti dapat. Itu dari kerjaannya aja udah pasti dapat. Udah pasti dapat. Belum lagi kalau ketemu mbak-mbak di mall. Betul. Kita tinggal sebut aja nama perusahaannya di mana. Selesai. Saya kerja di perusahaan ini. Iya. Udah tuh. Gampang. Dikirimin, habis itu cuma dibilang kalau mau pakai silahkan, kalau enggak apa-apa. Tapi kan kita wah, sayang nih. Bisa aja Anda ngejebaknya. Hey, nggak apa-apa. Kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa. Pakai, simpan aja dulu. Betul. Saiton kan menggoda kita. Pintar Anda, wahai para bankir. Iya kan? Iya betul. Gesek dulu kali bentar ya. Beli 3 juta ini gesek. Besoknya lagi gali lubang tutup lubang. Lagi butuh 1 juta nggak apa-apa deh gesek. Sampai satu kartu kredit berapa? Limitnya 30. Sampai ada 80 juta ada. 80 juta. Paling gede. 30 sampai 80 juta. Betul. Yang lu pakai sekiranya hampir 80 juta dari 12 kartu kredit itu yang berapa kartu kredit? Yang setengahnya adalah. Gokil. Setengahnya ada. Tapi makanya nggak nyampe 80 lah. Jadi rata-rata saat itu buat putaran usaha gitu kan. Jadi ya udah, kartu kredit A digesek, kartu kredit B buat bayar yang bulan depannya. Gitu aja terus. Hidup lu muter aja udah. Betul. Buat bayar. Berarti kalau 12 kartu kredit, 6 kartu kreditnya memang masing-masing hampir 80 juta per bulan ya. Betul. Berarti lo bisa aja dong ya, maksimal 600 juta per bulan ya. Bisa. Kalau mau butuh hari itu juga kita gesek di Gestun itu bisa. Gokil. Bentar. Kan bisa 600 juta per bulan. Lo langsung mainin semuanya tuh. Iya. Bisa kan? Bisa. Karena masing-masing kan maksimal ya ada 80 juta kan. Iya. Anggaplah 50 juta deh. 50 juta kali 12 kartu kredit aja 600 juta. Kalau ngomonginnya 80 juta kali 12 kartu kredit berapa itu? Banyak. Hampir 1M kan. Per bulan. Lu gini deh. Waktu itu, nanti kita bahas ya. Sampai sekarang lo punya Untung Store 65.000 followers. Kang handphone nih guys, di TC nih mainan gue nih. Iya kan? Pintu 2 belok kanan ada toko Henny tuh. Belah kanan. Langganan gue dulu dari tahun 2007. 2007 masih pegawai dia kan. Waktu aku dulu 2011 mondar-mandir dagang di Kaskus juga udah ada dia. Udah lama ya, masih jadi pegawai ya, lain-lainnya ya. Itu nanti kita bahas nih ya. Sekarang punya apa macem-macem nih, main motor ya, toko handphone banyak ya, ada di Kuningan, Jakarta. Itu kan udah cerita suksesnya. Tapi gue pengen tahu nih, banyak yang penasaran, gimana cara lolos dari jeratan kartu kredit, ribawi, hutang sana, gali lobang, bisnis titipan uang dari orang-orang, miliaran, keluarnya pakai apa lu bayarnya? Nanti kita bahas ya. Gaji lu waktu itu berapa di BUMN? Paling 20 juta udah gede kayaknya. Enggak ada. Iya kan? Iya, belasan lah. Belasan kan? Terus nutupin kartu kredit yang limitasinya kapan tahu gimana? Pokoknya saat itu total kalau kerugian dan apa yang ditipu orang semuanya itu sekitar 1,7 kan. Ditipunya bisnis apa sih? Itu nanti ini satu-satu. 1,7. Oke. Itu kalau saat itu hitungannya tak hitung-hitung, kalau aku masih kerja di situ sampai nggak makan sama sekali, pakai gaji full semua buat nyicil itu. Ya walaupun nggak mungkin misalnya kan. 7 tahunan lah.
7 tahunan. 7 sampai 8 tahun baru bisa itu tanpa makan tanpa apa ya. Makanya tadi gue bilang nggak mungkin Nggak kan. mungkin kalau pakai gaji. Nggak mungkin dalam artian nggak mungkin lo nggak makan gitu maksudnya kan. Dan kalau matematika kecuali memang matematikanya Allah luar biasa kan. Betul. Tapi kalau matematika kita 7 tahun, ya kan logikanya kan begitu. Itu pun belum yang lo jajan ini jajan itu. Ya kartu kredit tadi kan juga kita pakai matematikanya manusia. Ini nggak mungkin nggak bisa dibayar. Kalau matematika manusia. Iya. Tapi matematika Allah beda lagi. Beda lagi. Ketika kita belikan itu buat usaha, kita gesek jadiin barang itu rusak. Iya. Barang itu ditipu orang, barang itu. Iya kan Itu. haram. Iya. Iya kan jelas di Al-Baqarah dalam firman-Nya Allah dikasih tahu mengenai riba, adalah Allah ancam, diperangi oleh Allah. Iya, betul. Lu perang sama manusia aja bisa spekulasi, lu menang bisa kalah, lu perang sama manusia nih. Iya kan? Bisa menang bisa kalah lah. Walaupun di situ ada kalahnya di situ kan. Tapi kalau lu mau diajakin perang sama Allah, kemungkinannya Anda mau bilang Anda menang. Nggak mungkin menang udah. Ya kan? Benar gak? Iya betul. Perang sama manusia, bisa menang bisa kalah, spekulasi dua. Ya oke lah, ada menangnya juga gitu. Tapi kalau Allah yang perangin ya nggak mungkin menang udah. Pilihannya dua. Kalau nggak kalah ya kalah. Kan? Oke, kita bahas. Dari tahun berapa awalnya? Lu masuk kantor, gimana sih alur ceritanya sama punya kartu kredit gitu? Sebenarnya kalau kartu kredit di 2012 karena di BUMN yang lumayan bagus lah saat itu lah. 2012 dapat di tahun pertama pun udah dapat karena fasilitas untuk dinas. Rata-rata dinas itu kan kita nalangin dulu kalau kita dinas keluar kota bayar hotel. Nanti reimburse. Ya itu kan kartunya kartu perusahaan kan. Ada tulisannya tuh. Iya. Kartu corporate card. Oke, dan belum lagi ada logo perusahaannya. Ya, ada logonya. Ya udah. Mantap. Dari Bank BUMN juga. Oke. Saat itu limit 20 jutaan lah. Jadi secukupnya lah untuk itu. Dan itu wajib ya sifatnya ya? Sorry, ini gue pengen dapat edukasinya juga ya. Buat teman-teman yang memang muslim, pengen menjauhi riba dan lain-lainnya. Masuk BUMN, ya udah itu mubah. Ya udah kerja di BUMN gitu kan. Terus maksud gue, walaupun dengan pilih-pilih ya, misalnya ya. Oke lah, anggaplah yang memang insya Allah dengan lu diskusi sama Ustadz, lu tanya dulu, jangan tanya gue karena bukan komposisinya gue, oke boleh nih kata Ustadz, gas, Bismillah. Terus kan mau nggak mau kebentur sama lu wajib punya kartu kredit, boleh nolak nggak sih? Boleh. Oh boleh. Cuma saat itu kan kita nolak, kita kalau nalangin hotel nggak punya duit. Iya cash. Duitnya mana? Kan kita harus reimburse nanti kan. Nah kalau kita pakai kartu kredit itu tagihannya auto sama finance-nya dibayar ketika ini cocok sama surat perjalanan dinas. Kecuali udah gajian ditabung buat bulan depan buat berangkat. Iya nggak masalah. Lah masa bulan pertama langsung dapat jatah dinas? Ya enggak juga. Iya kan? Cuma itu salah satu fasilitas. Dan saat itu aku nggak ngerti sama sekali ilmu riba itu apa. Oke lah, anggaplah ya udah lah ya. Nggak ngerti sama sekali. Oke, udah tuh dapat satu. Ya udah. Habis itu ya udah. Ternyata itu bisa nggak hanya dipakai buat dinas kan. Ternyata main ke tempat elektronik. Itu tuh. Bisa nih ternyata. Bisa juga. Saat itu pikiran karena udah jualan online saat itu. Jualan apa? HP juga udah jualan HP sambil kerja. Di tahun berapa? Sebenarnya dari 2008 udah jualan tuh. 2008 kan belum ada marketplace. Twitter dulu bisa pakai buat jualan. Twitter bukan 2009? 2008 9 itu udah bisa. Oke, selain Twitter? Twitter aja. Oh, Twitter buat jualan. Lo Kaskus? Kaskus di 2011 masuk. Aku masuk Shopee, Tokped belum ada ya? Ada sama sekali. Belum ada, pemain baru doi. Nah, itu, iya. Dan itu jualin barang orang. Lu reseller? Cuma reseller, jadi cuma kulonuan aja di toko-toko itu. Kulonuan itu apa? Ya apa? Izin lah, minta izin. Minta izin buat jualin, boleh nggak? Boleh, ya udah kita foto-foto jualin. Kayak macam dropship. Ya udah ya. Cuma nanti kalau laku ya aku aja sendiri yang ke situ kan. Yang ke situ ngambil barangnya COD-an apa. Bagus. Jadi berjalan bertahun-tahun sampai 2015. Makanya berani pakai kartu kredit dengan hitungan kita nih. Harga cash sama harga itu kan beda nih. Kalau aku bisa gesek ini cuma gestun saat itu 3% kan. Maksudnya 10 juta nih mau gesek 10 juta kita cairnya cuma 9,7 misalnya. Tapi untungnya saat itu misalnya bisa 500.000 dan ini duit 10 juta kan bisa tak putar 1 bulan. Hitungannya matematika manusianya nih. Ngerti gue. Iya, ngerti. Itu baru 10 juta. Ya. Ketika
ini berarti bisa play kartu kredit mana-mana nih. Iya, oke. Play di mana-mana ya udah, akhirnya lumayan stok saat itu lumayan, padahal masih kerja. Pas banyak, ya itu dititip-titipin ke toko-toko aja. Nih aku punya stok, ini tak bayar deh, tapi titip sini aja. Yang penting setoran sih, ya gitu. Mainnya kayak gitu. Main gitu. Akhirnya nambah dari satu pancingannya tambah satu kartu kredit ya, lagi. Gitu aja. Dengan 12 bank yang berbeda. Dan paling banyak yang ngasih limit gede itu bank swasta emang, bank luar negeri lah. Karena Nggak tahu hitungannya gimana. Karena rata-rata mungkin ya bisa ngintip ini kalau bank BUMN bisa ngintip gaji kita mungkin ya. Oke. Kalau bank sana, wah ini ya udah gitu, punya kartu kredit ya udah. Oh iya, apalagi lu udah Ya, buka pertama, buka kedua, buka ketiga udah lancar. Ya. Kan rayuannya begitu. Ya, iya kan? Terpengaruhnya lu udah punya berapa kartu kredit? Pak, saya mau buka kartu kredit dari Bank Fulan nih. Oh ya udah. Sebelumnya udah punya kartu kredit, Pak? Udah, Pak, 6. Ya, kenapa? Ya udah. Kasih. Ini saya kasih. Jadi 6 ini limitnya berapa, ini saya kasih 1 limitnya sama nih kayak 6. Gokil. Jadi biar dia pakai yang ini kan. Gokil, pintar sekali Anda. Ya. Iyalah, sengaja ditinggi. Berapa limitnya? 30 juta. Kecil. Nih, gua kasih limit 60 juta gimana? Wah, kok Anda baik sekali ya gitu kan. Jadinya mau fokus di situ kan. Tas per bulan dia nggak mau tahu, gitu terus. Iya. Dan jebakannya lagi kan kita bisa bayar minimal pembayaran. Maksudnya gimana? Jadi misalnya tagihan kita 10 juta, kita boleh bayar. Iya. Dan itu bunganya ternyata gede banget. Gue dulu pemain, cuma gue nggak separah lo sih, asli 12. Gue 2 gitu. Itu wahai waktu itu lunasinnya bertahun-tahun tuh. Karena kan bunganya kan. Terakhir gue ngelunasin 23 juta tuh. Terakhir aku malah kemarin kayaknya tahun kemarin tiba-tiba ditagih lagi. Apa ini tagihan lagi? Padahal udah gak pakai udah lama banget, 5 tahun lebih lah. Oh iya. Ternyata apa? Biaya administrasi tahunan yang dibungakan lagi. Efek bola salju tuh. Tiba-tiba tagihan 6 juta. Apa ini? Kan bisa diputihin, Bro. Bisa, makanya kalau kita nggak paham kan takut-takutin ya, telepon ini itu, jelek-jelekin orang tua ini itu. Iya. Wah, dikasih tahu kemana-mana tuh. ada itu. Aibnya dibongkar tuh. Benar. Iya. Pinjaman online pernah juga? Nggak pernah. Kenapa? Levelnya nggak main ya? Mainnya bank ya? Nggak pernah. Mungkin saat aku di itu belum pernah pinjaman online. KTA pernah. Nah, ini kita bahas 12 kartu kredit itu dari tahun berapa sampai tahun berapa tuh perjalanan kita megang 12 itu? Setahun doang udah dapat 12? Oh enggak. Lupa. Pokoknya di akhir di 2015 sudah ada 12 itu. Dari 2012 pertama kali dapat. Di 2015 3 tahun 12 kartu kredit lo hidup? Ya. Ih, ngeri banget. Dan di terakhir kerja di Juni 2015 itu udah gila, udah kartu kredit hampir semua ada tagihan, utang ke teman-teman ada. Oke. KTA ada. Nah, ini KTA gimana, coba ceritain. KTA sama. KTA tuh ternyata kita iseng-iseng apply, misalnya saat itu aku cuma buat apa sih tujuannya? Sama. Ya buat itu. KTA kan bisa dicicil. Iya, paham. Bedanya kalau kartu kredit kan bulan depan kita harus full. Iya. Kalau KTA, wah ini kayaknya hitung-hitungannya lebih masuk nih. Kita ngajuin 150 juta berapa? Pakai bank kan tetap. Pakai bank. Iya. Buat apa kan dia minta jaminan biasanya? Enggak. Emang iya? Enggak. Kalau kredit tanpa agunan ya? Apa namanya? Tanpa agunan. Iya benar kan? Sama sekali. Oh iya, kredit tanpa agunan ya. Dia cuma ngelihat kita siapa, dia bisa mungkin ngecek. Kan mesti punya usaha dulu. Enggak. Bisnis enggak ya? Enggak. Oh, ini ya jaminannya gaji bulanan. Gaji bulanan. Gaji bulanan maksimal 40% dari gaji itu cicilannya per bulan. Contoh, misalnya gajinya 10 juta. 40%-nya berarti kan 4 juta. 4 juta. Anggapannya 4 juta. Iya benar kan? 4 juta kan? Per bulan. Per bulan. Tinggal dikali nih, nanti mau yang berapa tahun? Mau cicilan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Makin gede kan. Makin banyak tahunnya makin gede. Dapatnya. Ih, jahat. Dan ngeri. Dan gila itu bunga per tahunnya nggak sadar sama sekali sekitar 30%. Dan saat itu kan kalau hitungan kartu kredit kan 3% kan sekali itu ya. Sekali. Padahal aslinya kan nggak segitu. Cuma ya gestunnya itulah. Iya.
Oke. Berapa lama KTA? Jadi 12 kartu kredit plus KTA. KTA plus utang teman-teman. Ah gila sih. Utang teman-teman berapa? Ya sempat sampai pernah dapat proyek gede sampai orang nitip duit ke itu sampai di total karena main itu proyeknya saat itu $400,000 pernah. $400,000 uang berapa orang? Banyak. Funding gitu. Ya teman-teman kantor aja. Bisnis modelnya apa? Buat PO barang, beli barang dijual lagi. Beli barang apaan? Saat itu adalah beberapa barang-barang oil and gas gitu. Oke. Pernah Oke. Pernah ikut gitu. Bodong kan itu? Kan enggak. ada juga yang kayak oil and gas tapi bodong itu apa? Cuma kita saat itu real emang ada barangnya. Ada fisiknya. Ada fisiknya. Ada. Terus kok bisa nggak jalan? Ya itu kan yang pertama itu kan jalan nih. Nah itu bagus. Habis itu kan kita masih punya duit miliaran tuh saat itu. Uang orang tuh ya? Ya uang orang. Saat itu $12 ribuan lah. Kursnya? 5M lah ya. 5M tuh apa? Ya itu orang-orang. $400,000 kan? $400,000 waktu itu. Ini cuan kan? Dengan kurs 12.000 sekitar 5M ya. Oke lah, anggaplah 5M ya. Ya itulah. Oke. Bentar coba gue hitung dulu nih. Gue pengen ngitung utang lo, gue mau auditor utang nih. Berapa tadi $12,000 ya? Kali 400.000. 4,8 miliar. Ya 5M lah, oke. Terus? Ya itu habis itu kan tanyain lagi ke teman. Ini duit udah cair, mau dibalikin apa titip dulu? Titip dulu itu lo godaan di situ. Sampai akhirnya sisanya sekitar 1,7. Oke. Jadi nggak semuanya hilang. Jadi oh iya, tapi kan lu tetap ngutang. Ya, tetap ngutangnya 4,8. Nah, itu maksud gue. Itu salahnya muamalah saat itu karena kita menjanjikannya persen per bulan. Bisa jadi mungkin itu ya kalau bisnis kan berarti kan resiko bisnis. Ya, betul. Ya kan? Kalau mungkin lo sistem lain selain memang resiko bisnis kan mungkin kan ada muamalah-muamalah yang salah gitu kan. Akhirnya kenanya tuh masih bodoh lah dulu. Iya, barangkali mungkin bukan segitu. Iya. Tapi kena riba, kena horor jadinya 4,8 miliar. Iya. Itu tuh yang jadi masalah tuh. Oke, total 4,8 miliar belum kartu kredit lagi? Belum kartu kredit. Kartu kredit setelah ini. Aku pakai kartu kreditnya setelah jadi ini karena ya malu kan minjem lagi untuk ini akhirnya muterinnya pakai kartu kredit. Dan nggak nolong juga. Ternyata makin cungsep lagi. Gak ada ceritanya menyelesaikan masalah dengan masalah. Gimana ceritanya tuh? Ya gak? Walaupun ada sih lembaga-lembaga di luaran sana yang ngeklaimnya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Gak mungkin. Udah pasti menyelesaikan masalah dengan masalah. Jadinya apa? Zong. Iya kan? Gak mungkin. Lo gali lubang tutup lubang pakai riba ketemu riba lagi. Bener. Saat itu aku nyanjiin yang kalau cash teman-teman itu 1% per bulan. Lu janjiin. Jadi janjiinnya aja udah horor tuh. Iya, udah riba udah pasti. Iya, riba ya. Jadi lu janjiin mereka tuh dapatnya 1%-nya aja. Ujung-ujungnya yang keputar kan nggak semua ya. Kita malah makan dari situ kan. Iya. Lo janjiin tenang kamu taruh sekian dapat 1%. Keuntungan profitnya itu riba dan lain-lainnya itu kacau. Akhirnya berantakan tuh. Berapa tahun lu berantakan begitu? Miliaran uang orang. Aduh, gua gak kebayang sih. Kalau dihitung pakai gaji tadi ya sekitar 7-8 tahun gak makan sama sekali. Tapi ya udah di Juni 2015 full exit dengan spekulasi penghasilan kita segini-segini. Keluar alhamdulillah saat itu ya bagus lah jualan di Kaskus. Cuma di Kaskus belum buka toko sama sekali. Jadi kalau orang lihat ini keluar dari kerjaan bagus, lo jadi freelancer gitu. Itu orang yang mungkin nggak lihat ya. Nah nanti kita bahas di situ deh. Gue penasarannya gini, hidup lo tuh gimana selama berjalan dengan uang orang miliaran, ancaman dari debt collector, iya dong, iya kan? Nih gue pengen tahu deh, coba gue pengen masuk lebih dalam. Mungkin gue nggak sesadis lu sih, gue mungkin ya puluhan juta kartu kredit gitu kan.
ya sudah, terus saya dibantuin terus misalnya nggak berbisnis, memang pure beli TV, beli ya gitu-gitulah, ya kan sepatu dan lain-lainnya. Cuma maksudnya lu kan parah ya menyangkut orang ya. Kalau ini kan gua walaupun tetap salah ya, gua antara sama si penjual. Kalau lu kan udah lu sama penjual, ada partner, ada ini apa segala macam, debt collector macam-macam kan. Nah itu apa sih yang dirasain sama orang-orang yang memiliki hutang riba? Apa sih teror? Kayak apa terornya? Makan susah gak sih? Jalan tuh ngumpet-ngumpet gak sih? Mungkin ya, karena aku dari orang biasa aja dulunya. Jadi yang hidupnya tuh udah biasa susah. Pas udah gede mungkin mentalnya udah terbentuk. Intinya satu kuncinya jangan lari sih. Rata-rata orang kalau sekarang punya utang dikejar lari, hilang, itu nggak boleh sama sekali. Kalau prinsipku dari dulu, dari pertama punya HP sampai detik ini jangan pernah ganti nomor. Oke. Ini edukasi nih guys ya. Edukasi, sebelum nanti Untung cerita mengenai gimana cara keluar dari ribanya. Sekarang mungkin tipis-tipis tolong sampaikan ke teman-teman, kasih solusi kepada teman-teman yang memang banyak loh penonton-penonton kita yang memang masih terjerat dalam riba. Ya, betul. Kita nggak ada penghinaan apa-apa ke teman-teman. Teman-teman insya Allah coba deh. Mudah-mudahan ini adalah ikhtiar ya buat lu jalanin saat ini gitu ya. Oke, lu jangan lari. Ya. Waktu itu lu memang betul-betul lu nggak akan kabur waktu itu. Nggak akan kabur. Karena kalau ketika kita kabur reputasi kita turun. Reputasi kita turun. Dan itu orang akan ragu untuk nolong kita. Oke, nice. Kuncinya di situ. Nice. Ketika kita ganti nomor, kita matiin HP, wah, aku sangat pantang HP itu mati. 24 jam nggak boleh mati. Bro, tapi kan lu dimaki-maki orang. Ya nggak apa-apa. Kalau saat itu cuma ya udah gitu. Lah kalau debt collector datang masa lu hadapin? Oh, kalau dulu zaman dulu belum ada debt collector sampai datang. Nelpon aja paling. Oke. Dan sebenarnya haknya juga mereka nggak boleh masuk rumah kita. Nggak boleh masuk rumah kita, dan saat itu masih kelihatan lah kalau intinya kalau telepon, kalau dari dulu aku telepon nggak ada nomor, nggak save, nggak tak angkat, ya udah gitu aja. Oke. Jadi kalau emang yang nelpon dari misalnya bank ini kan kelihatan tuh, ya udah angkat aja. Kelihatannya dari mana? Dulu pakai aplikasi apa ya? Ya. Gitu. Get contact kayak apa? Emang udah ada get contact? Udah ada. Oke. Tapi saat itu belum secanggih sekarang lah. Iya. Sekarang makin kelihatan kan. Orang ketika sekali nipu, kita save penipu, kelihatan kita. Kita pun menipu. Di save sama orang gitu kan. Oke, lanjut. Yang pertama jangan kabur. Jangan kabur apa? Jadi intinya ketika kita komitmen, kita minta tolong orang, kita bisa tolongin orang. Alhamdulillah ada satu teman tuh baik banget dulu saat itu, langsung aku tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Aku ada 500 juta mau pakai nggak? Masa tiba-tiba begitu? Ada. Tahu dari mana ketika? Enggak, dia emang nggak tahu aku punya masalah. Ini teman mana nih? Teman lama? Ada teman lama. Kata lagi nonton, gue juga pengen dong punya teman kayak gitu. Nggak serius? Serius. Jadi ini teman kerja di perusahaan multinasional. Oke. Dapat jatah dari kantornya. Oke. Kalau ada dana, dia bisa ambil. Dana serbaguna gitulah. Loh, tapi bro 500 juta itu kan pasti kan ada tujuannya dari si teman lo itu kan? Iya. Gak cuma sekedar sedekah kan? Iya, enggak. Cuma kan mikirnya udah tahu aku pengusaha. Jadi kamu itu bisa pakai enggak nanti bagi hasil gitu. Nah, terus lo pakai buat lunasin utang? Enggak. Buat usaha. Itu yang ngebantu itu. Itu benar. Jadi ini modal usaha ini kan enggak sebesar kita ketika kartu kredit kita gesekin semua. Iya. Cuma ini beda nih. Ini bedanya insya Allah berkah lah. Oh iya. Beda nih, sumbernya beda. Sumbernya beda ya. Itu mulai ini lah, mulai belajar Ustadz Irwandi di situ lah. Oh iya. Soalnya lo coba gue tangkap ya. Soalnya lo mulai bisnisnya itu pakai uang yang memang insya Allah. Yang ini insya Allah nggak panas kan? Nggak panas. Karena lo pakai uang hadiah kan? Benar. Iya kan ibaratnya gitu kan. Iya benar. Si teman lo punya uang hadiah. Angel investor nih. Angel investor. Iya. 500 juta. Nah, ini kita mulai bahas titik baliknya ya. Mulai bahas proses untuk titik baliknya. Ngelunasin utang-utangnya. Iya. Startnya dari sini. Startnya dari situ. Dari si ikhtiar 500 juta itu. Iya, di 2016. Oke. 500 juta gimana caranya ngelarin miliaran, itu yang gue belum masuk akal. Itu yang saya nggak masuk akal juga. Nah, terus siapa yang jawab? Dua-duanya gak ada masuk akal. Nah, saat itu
bantuan bertubi-tubi datang. Istilahnya kita kan dari dulu kan kalau dagang tuh kan nyariin supplier di mana, ini di mana, ini di mana. Di 2016 2017 tuh titiknya supplier pada datang nih, ini barang. Kamu butuh barang berapa, kita supply ini itu dan itu di situ. Apa produknya? HP saat itu. Wah, HP. Karena Untung Store, tokonya Untung Store sendiri kan di 2016 Januari. Pertama buka 2 Januari 2016 tokonya. Ya itu masih pakai itu dengan duit sisa 40 jutaan doang tuh. Duit apa? yang ada di rekening. Oh, okay. Buat sewa 20 juta, buat renov bersih-bersih apa 5 juta, ya udah sisanya dummy aja tuh. Kalau ada fotonya nanti tak share deh. Ada nggak fotonya? Ada nanti di share. Oh gitu ya. Nah terus 500 jutanya dijadiin apa? Itu jadi stok nantinya. Oh. Di setelah jalan. Jadi tokonya jalan itu masih gitu, masih kartu kredit kadang-kadang dipakai gitu ya. Masih gitu tuh. Itu di ITC langsung? Di ITC masih. Oh, jadi dari awal. Oke. Oh, dari awal Dari memang awal lu udah di di ITC. Pakai uang orang buat ngebayarin sewa juga di ITC udah. Iya. Ketika angel investor masuk 500 juta buat tujuannya buat ngedananin toko, nambahin stok gitu ya. Iya, sebenarnya buat putaran sih. Karena kita lumayan beda ketika kita cash sama Tempo kan. Oh iya dong. Nah, itu ngebantu di profit. Dan alhamdulillah ya dari dulu organik nggak tahu kenapa toko rame itu karena apa, saya nggak pernah tahu. Online juga maksudnya nggak maksimal ya? Iya, ya gitu-gitu aja kayaknya. Apa yang kulakukan tuh dari dulu kayaknya gitu-gitu aja. Cuma rame enggak itu nggak pernah tahu dari mana. Oke. Nah di ITC kan juga banyak cara-cara konvensional yang akhirnya tumbang. Ya. Iya kan? 90% tumbang. Tuh. Kemarin benar-benar sampai orang iklan di WA Story itu baru terjadi ketika pandemi. Jadi nggak pernah tahu orang Twitter itu. Apalagi story Instagram itu. Iya benar. WA Story aja baru pertama kali tahu ya. Karena jualan online gimana sih gitu sampai segitunya. Tuh penting tuh guys. Nih by the way ITC kalau untuk di Jakarta teman-teman udah common ya, udah pada paham ya. Banyak lah ITC. Cuma kalau untuk di daerah gue nggak tahu. Tapi kalau untuk Solo karena memang mertua gue orang Solo, jadi gue tahu. Kalau di Solo tuh Singasaren. Ya, sama aku juga dulu kuliah main ke sana. Iya kan, Singasaren kan. Nah itu kayak gitu-gitu lah. Jadi ITC by the way ya. Jadi kayak satu tempat gedung yang isinya memang elektronik atau gadget palingan utamanya ya. Nah itu by the way aja sih. Takutnya orang minggu ini ITC apaan sih? Jadi kan ITC yang di tempatnya dia adalah ITC Fatmawati. Jakarta Selatan tuh. Buka lagi di Kuningan di sini. Kuningan tuh Kuningan. ITC Kuningan. Oh, tadi gue baca di bio-nya tuh bukan Kuningan Jawa Barat. Ya, enggak. Itu agak orang kirain Kuningan yang di sini kan. Ya, ITC Kuningan. Ini dekat sini nih. Iya kan? Nah, terus prosesnya itu gimana? Setiap hari dan berapa lama kelarnya tuh miliaran dari perputaran suntikan 500 juta? 500 juta itu akhirnya jadi dalam setahun itu di 2018 tuh magic banget lah. Jadi 2016 akhir sampai 2018 tuh kayak ini nggak mungkin aku dapat segini nih. Karena rata-rata dari dulu kan ini. Jadi itu pasti bertanya-tanya. Teman-teman yang masih punya utang nggak nanyain apa? Nah itu belum kejawab. Gue nungguin itu tuh. Itu cuma yang penting satu-satu aja. Tenang ya. Anggap aja yang kemarin diinvest itu utang. Jadi udah kita lock aja segitu. Jadi jangan dibungain lagi intinya. Padahal akad syar'inya harusnya kalau dia udah invest, istilahnya bisnis ya, kerugian bersama kan. Tapi lo jadiin utang. Ya, jadi utang. Juga semua dikonversi di utang lah. Ya, anggaplah ini kita nggak lagi bahas akad lebih dalam, tapi maksudnya walaupun ini akan memicu perhelatan ya. Karena memang terkait fikih muamalah, gue juga pun bukan porsi gue. Tapi di sini mau kita bahas adalah untung pada saat itu belum tahu sistemnya. Oke, akhirnya lu utangin aja tuh. Jadiin utang untuk menjaga nama baik ini di situ. Oke. Jadi sampai sekarang orang-orang yang itu sampai detik ini pun masih temenan semua gitu. Jadi terus tak list dari orang terkaya yang paling atas. Kenapa gitu? Karena itu nanti yang dibayar paling terakhir.
Di list 1 sampai 10. 1 itu yang paling terkaya, kaya sampai Nanti miskin. Kita bayar dari paling bawah. Dari yang paling miskinnya. Karena bawah. 1 kesian, yang kedua pasti butuh, dan yang ketiga takutnya. Tapi paling rendahnya pun saat itu 50 juta loh. Jadi enggak miskin amat orang karena teman kantor kan. Iya, bukan miskin banget. Enggak miskin juga. Paling tinggi 400-an ada. 400 juta. Salah satu manajer lah saya. Salah satu manajer di situ juga. Di... Itu sekantor semua. Oh, sekantor semua. Ya Allah. Jadi kebayang aku anak kroco junior engineer saat itu. 24 tahun, 23, 24 tahun. Bisa nge-get orang yang umur 50-an. Gue sebenarnya penasaran sih kok mereka percaya sama lo. Ya gue takutnya agak obrolannya mundur-mundur berantakan gitu ya. Tapi dikit aja. Awal mulanya kenapa pada percaya naruh lo 400 juta, 50 juta, 200 juta dan seterusnya? Itu agak nggak bisa jawab juga ya. Kenapa? Karena lo punya ilmu hipnotis. Mungkin balik lagi ya, orangnya konsisten kali ya. Mungkin konsisten itu sih. Dan tahu juga kalau lo adalah pengusaha handphone kali. Nah, ya. Kalau minimal orang tahu kredibilitas lo. Oh, dia pengusaha. Insya Allah tahu lah. Dia jualan HP. Kalau ada apa-apa HP bisa gue sita. Tokonya. Atau mungkin minimal lo punya ilmu untuk dagang gitu kan. Oke, lanjut lagi ya. Nah, terus cicilnya tuh bayar yang paling 50 juta dulu. Ya, tapi bayarnya paling 10 juta dulu. Gitu-gitu aja. Bayar dari duit apa? Dari keuntungan. Oh, keuntungan si modal 500 juta. Iya. Angel Sebelumnya investor. Sebelum 500 juta itu juga udah dari pertama buka toko kita udah mulai nyicil juga. Oke. Dan di situ sempat nah ini lucunya lagi nih. Udah hampir bener nih. Bener tuh maksudnya? Udah mulai belajar udah tadi hampir kan? Bener. Maksudnya bener apa nih? Itu tadi dapat investor udah mulai bener, penghasilan baik. Oke. Dengan proyeksi ini aku 2 tahun bisa beresin nih. Oke. Ya itu tadi ngambil ngambil kredit mobil. Ganti mobil boleh kali ya. Baru akhirnya kalau kredit kepake lagi. Padahal udah tahu ilmu dari Ustadz Erwandi. Ya, tapi belum sedalam itu lah. Oke. Belum sedalam itu. Udah. itu setan datang 2 kali. Manusia emang lemah, guys. 2000. Aduh. 16 ya. 2016. Iya di tahun itu tuh sempat penghasilan lumayan bisa buat nyicil ini itu. Ngambil mobil. Mantap. Honda City saat itu. Harganya ingat banget tapi 342 juta. Harga aslinya? 342 juta. Jadi pas dibungain? Aduh, pas leasing? Udah berapa ya? 700. Pokoknya enggak nyampe. 500. Hampir 5. Karena ambil 2 tahun. Yang lucunya kan ini, DP-nya 30%. Gesek kartu kredit. Gila, gue gak ngerti lagi sih. Bulan depannya lagi ngambil KPR rumah harga 1,2 M. Padahal di situ posisinya lo udah tahu hukum riba. Itu. Ya udah tahu hukum riba kan? Tahu, cuma ya masih belum dalemin. Ya, at least fitrah minimal. Ya. Fitrah atau mungkin tipis-tipis tahu bahwa riba itu berbahaya. Itu udah dapat ya. Nah, saat itu ada juga pembenaran ketika kita ngambil barang yang kita pakai boleh, itu masih begitu tuh. Setan-setan tuh. Rumah kan dipakai boleh lah, mobil dipakai buat kerja boleh lah gitu. Coba-coba gitu. Iya. Ya, terus kalau kita nanti butuh mobil kan buat ini. Iya itu. Boleh lah. Itu saat itu masih ke situ tuh. Terus sebenarnya bantahannya gampang ya, yang terus kalau buat makan nggak boleh, kalau buat mobil boleh. Terus mendingan lu makan buat hidup ketimbang nggak punya mobil, ada Gojek, Gokar, angkot, bis. Kan aneh bantahannya. Cicilan saat itu 11,7 per bulan mobil. Padahal rumah 12,5. Udah bener tuh penghasilan, udah bener tuh. Udah bener ya. Angkanya udah bagus. Udah bagus, seksi, Allah mudahin karena memang angel investor insya Allah duit halal. Akhirnya taunya kan lifestyle naik ya. Gaya hidup. Gue paham. Iya kan, boleh kali ya mobil, cas. 300 juta jadi 500 juta per bulannya berapa? 11, kok tinggi? Oh 2 tahun ya? 2 tahun. Oke. Terus asuransi Always nggak tahu asuransi juga saya itu kan asuransi. Pakai asuransi sekalian Mas? Iya pakai yang paling mahal. Always ya. Bukan yang apa lawannya apa? Lawannya Always apa?
Telo. Gue lupa. TLO. Gue lupa. Udah lama gue ngambil kredit. TLO ya. TLO tuh kalau nyerempet-nyerempet doang bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Hilang doang. Hilang sama hancur sekalian. Iya, Jadi berkedel baru bisa. Betul. TLO tuh. Tapi kalau all risk kegeser ranting pohon bisa tuh. Lucunya tuh kalau ngomongin asuransi kendaraannya. Pas asuransi ini mobil hampir aja 2 bulan sekali ada aja tuh ya. Iya. Pas udah habis selesai semua, nggak pernah tuh tahunan tuh nggak pernah diserempet orang. Nggak pernah diserempet orang, iyalah. Itu iya kan lu belinya pakai duit begitu ya Allah uji. Bener. Iya bener. Akhirnya lu bayar gimana? 11 juta mobil. Pokoknya cicilan saat itu 35 juta per bulan. Loh kan? Kok udah 11 tambah 12 berapa? Sama semua, kartu kredit kita telepon dibagi ya gitu lah istilahnya. Pokoknya 35 juta per bulan. Nah, terus berarti double dong, lu bayar utang orang, bayar lifestyle sendiri. Itu tadi. Ih, malah lebih parah. Lebih parah. Tapi mikirnya dulu kan jadi barang nih. Gitu. Mobilnya masih ada. Mobil dijual di 2000. Kok bisa dijual over kredit? Enggak, dijual udah pas udah lunas. Oh, udah lunas. Lo jual pas tuh. Udah beres semua. Oh, terus rumah itu akhirnya cut loss. Lah tuh, oh iya ya. Setahun. Maksudnya gimana? Setahun udah masuk sekitar 300-an lah. Harga rumahnya berapa? Nah itu 1,2 miliar. Dengan luas tanah sekian, luas bangunan sekian. 1,2 miliar per bulannya berapa lu cicil? 12,5. 12,5 juta. 10 tahun. Ngambil 10 tahun. Habis itu baru jalan berapa tahun cicilan? Setahun. Baru jalan setahun, berarti per bulannya 12 juta, berarti 120 juta. Ya sama DP kan. Oke. DP sama ini itu. Nah terus baru jalan setahun gimana? Sisanya lu lunasin? Cut loss. Kita tinggal. Kesita dong. Iya. Dikasih. Silakan. Iya, kasih aja. Hah? Nah, itu titik baliknya. Wah, parah. Harga 1,2 miliar. Itu gara-gara beneran kajian sama Ustadz Erwandi sama yang di sini sempat. Jadi kajian langsung, nanya langsung sama gara-gara Mas Sabtu Hari lah. Saat itu. Sabtu Hari yang punya Tengkleng Hoa. Tengkleng itu. Jadi dua tokoh ini yang ini riba nggak riba udah intinya itu riba tinggalkan udah itu. Mas Sabtu Hari saya sempat tergugah juga awal-awal beliau apa programnya kampanye apa ngeri kembali ke titik nol ngeri banget ya. Ngeri banget ya ngeri banget ya. Ya kan programnya kan buku dan lain-lainnya itu ya. Wah itu tuh puncak itu. 120 juta hilang begitu aja udah. 300 juta lebih. Oh iya sama DP ya? Ya sama DP sama itu. Kayak ibaratnya 300 juta lo geliat akhirnya pinggir tol gitu ya. Saat itu sebenarnya pengen jual. Cuma balik lagi. Jual gimana jual? Nah, jual kan over credit kan. Over credit tanya lagi. Pokoknya saat itu mau melangkah pasti nanya. Hukumnya gimana over credit? Kamu jadi saksi masih kena dosanya. Kan 4 yang kena. Bahkan 4 golongan 4 orang kena. Pemakan, pemberi, saksi, penulis. Iya kan? Makanya berarti masih jadi saksi udah kasih aja. Nelpon ke bank. Mulai bulan depan rumah nggak saya cicil lagi, kalau mau disita silakan. Oh iya kayak mobil gue tuh. Bini gue tahu tuh, cut loss juga tuh. Mobil gue tuh. Mungkin teman-teman lama gue tahu tuh. Gue tuh dulu yang dipakai sama Dul kecelakaan tuh. Kan jarang tuh Evo 10 ya. Evo ya kayak. Harga 800 juta tuh. Iya dulu. Mobil 800 juta loh. Begitu. Iya 800 juta dulu kan Evo 10 lagi pengen senang-senangnya begitu. Begitu ngaji tahu hukumnya udah selesai. Gue nggak bisa udah. Telepon ambil aja saya sedekahin. Lah ini gue tinggal 6 bulan lagi Pak itu. Nggak punya duit. Gimana tuh? Tinggal 6 bulan lagi. Cut loss selesai. Gue ngambil 2 tahun atau 3 tahun. Ah udahlah. Itu yang bikin itu gelisahnya itu sih. Gelisahnya itu yang gak bisa di ini. Yang kedua itu yang gelisahnya. Kalau yang pertama kan tahu cuma ya udahlah gitu. Yang kedua ini setelah tahu dan pelajari beneran gelisahnya itu loh. Akhir bulan tuh gelisahnya ada tuh. Nah, terus gimana? Hari-hari lo jalanin. Kan lo rumah lepas oke. Apa? Ya udah. Ya rugi 300 jutaan. Terus si mobil? Udah sampai lunas ya? Enggak. Mobil akhirnya dicepetin lunasinnya. Oh ini kena penalti dong? Kena penalti, nggak apa-apa. Oke. Istilahnya dicepetin lah. Iya. Akhirnya harusnya mobil masih setahun lagi kan. Rumah mau mobil hampir sama.
Sama-sama udah setahun, mobil akhirnya 3 bulan lagi udah lunas. Wah setelah itu tuh enak banget tuh. Gitu tuh, berondongan, cicilan 0 gitu kan. Iya dong. Bangun udah, tidur tenang. Bayarin ke orang semua. Biasanya bangun tidur sama mau tidur itu awal bulan tuh berani ini ke yang utang. Pak, apa kabar? Nomor rekening masih sama. Masih begitu. Ya. Itu tuh. Nggak enak bro, punya utang tuh. Aduh, mau tidur kepikiran. Iya kan, baru bangun tidur bukan mikirin konten, bukan mikirin bisnis, tapi mikirin utang. Bener. Insya Allah kalau nggak ada riba, bangun tidur plong. Bener. Bersyukur pada Allah. Setelah itu baru deh pikirin tuh timeline hari itu apa aja. Betul. Nggak mikirin utang-utangan. Betul. Iya nggak ya? Ya, apalagi mau tidur juga gitu tuh. Ya macem-macem ya. Terus susahnya itu, dibikin susahnya itu loh. Apa-apa susahnya itu loh. Iya. Bikin. Nah terus sebelum bahas Untung Store yang memang Masya Allah gitu sekarang ya, biiznillah. Terus gimana caranya lu bisa sampai lu punya personal branding banyak 26.000 followersnya? Apa ya, memang konten-konten lu penggiat anti riba atau gimana? Lebih nyeritain titik balik itu tadi. Yang tadi diceritain sering tak bahas di story. Oke. Jadi ketika kita bahas apa nih? Kita bahas cicilan. Gimana cicilan yang boleh, yang enggak. Cicilan yang boleh kan murabahah, gini gitu. Mudharabah dan lain-lainnya. Mudharabah dan lain-lain. Terus kerjasama, akad-akad syar'i. Kalau usaha tuh harusnya gimana? Saham sukuk bahas nggak? Enggak ya? Enggak. Beda ranah ya? Enggak ini. Oke. Terus kita bahas sekarang Untung Store nih. Itu bisa gede banget Masya Allah gitu. Gimana ikhtiarnya bro? Kalau Untung Store sendiri dari dulu sama kayak prinsip pribadi di konsisten sih. Konsisten sama komitmen kan. Kalau komitmen dari dulu jualan barang yang ori. Oke. Coba buka dong. Original. Ya udah sampai sekarang. Itu. Walaupun nggak ada barang, ya udah gitu. Ya aku mending nggak jualan ketimbang jualan barang yang nggak jelas. Oke, kita bahas detail ya. Tadi udah Masya Allah gitu dapat pencerahan lah buat teman-teman yang ayo dong semangat dong bismillah. Yang biasanya ngelihat lu mah enak sekarang gitu kan. Dengerin cerita ini dulu nih. Iya makanya. Gue tahu mungkin sebagian orang yang nonton sekarang memang masih terjebak dalam ribawi. Nah tapi dengan adanya ini mudah-mudahan Untung bisa kasih solusi ke teman-teman. Nah mungkin ntar bisa kasih tipsnya lagi ya. Gimana caranya buat keluar dari jeratan itu gitu kan. Intinya Untung Store 65.000 followers. Ini nggak pernah pakai ads? Nggak pernah. Endorse? Nggak pernah. Masa iya? Itu artis yang di situ semuanya hampir 100% beli. Paling diskon lah. Oh ini di dalam highlight ini? Itu public figure. Ada siapa aja? Mungkin ratusan lah udah. Yang bener? Iya. Coba bisa dilihat. Jangan-jangan Untung Store dibelinya cuma mau sama Ari Untung doang. Bang Wisnu ya lah. Wisnu juga pernah. Oh gitu. Coba buka dong. Diinput. Buka dong. Coba, public figure. Tapi ini ada yang cewek nggak? Masa gue maunya laki doang? Ada soalnya. Ada ya? Gue maunya laki doang. Gue takutnya nggak bisa nahan syahwat. Ada yang mana kira-kira? Tapi sebutin deh. Apa? Sebutin aja kira-kira artisnya. Toko Wisnu. Terus ya siapa aja ya? Cewek juga nggak apa-apa. Cuma kan nggak kita lihat. Banyak cewek juga. Banyak. Siapa? Para ini hijab tuh Nina, terus Nina Zatulini. Nina siapa ya? Nina Bobo. Aureli. Temen gue juga tuh. Arman Maulana pun kita. Arman Maulana. Masya Allah. Terus Eno Netral. Eno Netral. Netral. Ini khusus handphone buat anak band dong gimana? Enggak. Wisnu Group tuh Bang Mario Irwinsyah. Ini Dimas Seto. Kok pada beli di lu sih? Sementara kan kompetitor lu. Sementara kan di luaran sana PS Store kompetitor lu bukan? Hah? Mungkin beda market ya. Gue setuju nih. Dan juga ya kolaborasi aja gitu. Kenapa harus hasad ya kan? Iya benar. Iya beda market ya. Karena marketnya apa nih maksudnya? Apa ya? Ya apalah ada Untung Store marketnya kemana? Marketnya lebih ke orang nyari barang ori bekas pemakai langsung. Oke. Kalau bekas. Oh berarti kalau yang di seberang bukan ori barangnya? Kan gue bilang seberang aman. Gue bilangnya seberang. Banyak kan di luar sana. Bukan nama brandnya yang gue sebut. Barang bekasnya itu dia impor dari luar negeri. Oke. Gimana cara bedain Apple? iPhone ya, kita bahas iPhone. iPhone sini banyak juga kan? Banyak. Iya. Gimana cara bedain iPhone yang second yang dari ori ya maksudnya ya? Ori kan maksudnya kan?
second ori ya sah, Ya, boleh kan? boleh. Lu jual juga kayak gitu kan? Iya. Sama bedanya iPhone second Ya. ori sama iPhone second Yang impor itu. refurbish. Refurbish. Ya ngomongnya gimana sih refurbish ya? Refurbish. Refurbish Atau ya. rekondisi lah. Rekondisi. Gimana cara bedainnya? Nomor satu kalau paling gampangnya di dusnya ori nggak? Kalau di Untung Store, dus itu dikategorikan kalau kendaraan kayak BPKB-nya. Oh, dusnya gue tahu tuh ada yang ya maaf ya, gue nggak mau sebutin nama toko handphonenya. Pas gue ngeliatin postingannya, kok kayak cetakan print-printan gitu deh. 95% toko di Indonesia, aku bisa bilang itu mainnya yang begitu. 95%? Gokil. Iya. Kalau orang nyari, kita followers nggak banyak. Cuma insya Allah orang pada paham kita jualnya yang ori. Di sana mahal. Ya orang kita dapatnya dari customer. Customer beli baru. Misalnya dulu belinya 20 juta. Orang jual pada 4 jutaan. Ya kita 4 juta ya nggak mau lah. Misalnya kita tawar nih, misalnya iPhone X dulu. Oke. Terus kita beli di kita dulu. Ya kita mau jual 5 juta. Ya kita jualnya pasti di atas 5 juta gitu. Okay. Tapi kayak gitu bukannya jadinya kalau kita ngomongin market-market yang memang orientasinya harga. Orientasi harga udah kalah. Udah jangan ngomong Untung Store. Nah berarti dia gak akan beli di sini. Gak bakal. Nah ini maksud gue. Tapi ketika beli yang refurbish terus dia bermasalah, ya udah jual, ya udah Untung Store aja. Banyak. Oh jadi lu terima refurbish? Enggak, banyak yang kayak gitu. Jadi dia akhirnya dijual aja. Oh keluar. Ngerti gue. Dan kuncinya gini, kalau ketika toko jualan barang bekas, nggak ada alasan dia untuk nggak terima barang yang dibeli di tempat dia lagi. Gimana? Misalnya kita jual barang bekas nih. Berarti Mas kalau mau jual ke kita harusnya terima dong. Ya contoh misalnya ini lu jual nih iPhone ke gue. Terus kalau Mas mau jual lagi harusnya aku terima kan? Iya dong. Harusnya. Tapi banyak yang di luar sana jual doang udah. Oh, padahal dia jual bekas. Ya ngerti gue. Berarti kan ada yang dipertanyakan. Itu bedanya. Nah, kalau kita selamanya kita garansi buyback. Oke. Berarti itu bisa menjadi indikasi utama ketika kita nanya ke sebuah toko. Ya, nanti jual lagi di sini bisa nggak? Oh itu aja dong. Tuh tipsnya tuh. Oh gitu. Tapi beda cerita. Kan itu aturan ya. Aturan ngapain dibikin begitu kalau dia jualan bekas? Kalau dia bilang memang SOP-nya kita nggak mau nerima. Kita nggak barang kita sendiri ya lucu. Susah ya. Kecuali yang di mall-mall tuh yang gede, yang kayak iBox lah. Oke. Dia jualnya barang baru doang. Iya. Ketika kita jual ke sana nggak bisa, itu sah. Iya sah. Oke. Karena memang dijual hanya baru. Iya. Saya tidak jualan bekas, selesai kan. Oke, tapi gue lagi mau nyari celahnya nih. Ini gue angkat masalah ya. Bukan gue belain para kaum refurbish yang suka bagi-bagi miliaran itu ya. Gini. Memang bisa jadi nggak gue punya aturan, gue mau jual bekas, tapi toko gue memang pegawai gue nggak mau gue ribetin sama terima apa namanya istilahnya terima beli, ngerti nggak maksud gue? Yeah. Jadi kan ada divisi. Bukan. Maksud gue gini, toko gue cuma mau, memang gue aturannya nih, aturannya gue cuma mau jual handphone second sama baru, tapi kita nggak terima beli ya istilahnya. Iya kan? Beli barang yang dia jual sendiri. Iya. Ya. Dengan alasan memang kita nggak mau habis buang waktu ke situ, kita cuma mau jual. Kita nemu barang di mana kita jual, nemu barang di mana kita jual. Itu gimana? Ya aneh. Iya juga sih ya, dia dapetin barang dari mana ya? Jual beli mobil mau terima nggak? Oh iya. Jual beli motor bekas mau terima nggak? Mau. Semua tuker tambah kayak apa? Segala alasan. Soalnya dia doang, juga, soalnya dia juga dapetin unit kan juga dari ngambil. Iya, dia pasti kan beli juga di orang. Iya. Bukan beli di apa gitu loh. Susah guys, gue lagi mau nyari celahnya ternyata memang elunya aja yang batu. Maksudnya elunya itu buat orang-orang yang memang masih main di refurbish. Kalau emang udah gede yang jual ini banyak kan tinggal dibikinin divisi kan selesai gitu. Ya, kalau mau jual ke sini gitu loh. Kalau mau jual ke sini, iya sih. Soalnya dia juga pasti lagi ke sini kan dia lewat QC lagi kan. Walaupun baru dibeli 2 hari. Tetap aja gitu. Soalnya kan penjualnya itu juga pasti butuh barang second kan, yang buat dia jual. Iya. Tapi apakah satu store itu kalau memang dia mainnya refurbish, terus di store-nya itu nggak jual yang ori? Baru biasanya.
Karena gitu. ori itu beneran Dia campur kita misalnya. nyarinya bener-bener dari user, nggak ada supplier. Oh gitu. Nggak ada supplier barang. Supplier ori masa nggak ada? Masa nggak ada, bro? Second ori nggak ada suppliernya. Second ori. Dia dapatnya dari mana? Oh iya. Masa orang di jalan mau jual HP nggak mas kayak gitu? Ya kalau dia kolektor terus dia jual, gue lebay sih. Ada aja kan? Ada aja. Dia kolektor tadinya punya handphone banyak. Ya, Punya handphone misalnya 7.300. Habis itu dia taruh kantong kanan kiri udah 2, 3, 4 dibawa kemana-mana. Habis itu dia buka toko, bisa dong. bisa. Ya terus kata lu nggak bisa didapetin di ini, di orang apa di nggak ada supplier ori. Suppliernya itu pasti end user. Suppliernya pasti end user. Sumber barang ori itu pasti end user. Lah kalau refurbish suppliernya dia dapat dari barang dari mana? Ada barang yang kamu butuh berapa? Warna apa? Emang iya? Iya. Dia kan masukinnya LCD sendiri, baterai sendiri, casing sendiri, mesin sendiri. Oke, definisi refurbish. Barang yang udah pernah kenapa-kenapa istilahnya. Kenapa tuh gimana? Ya, udah bukan istilahnya refurbish itu bukan barang yang 100% dari baru jadi second. 100% dari baru Dari jadi baru second. nih. Oke, ini contoh nih. Ini beli baru misalnya. Ya, ini gue beli baru nih. Ini second ori nih. Ini gue beli baru di iBox. Emang bener nih gue beli baru di iBox. Ini jadi second ori. Ya. Oke, Ya. saya ketika gue beliin di iBox, terus gue ini nggak bisa jadi refurbish. Masa nggak bisa? Ya nggak bisa. Gimana cara jadiin refurbish nih barang? Jadi refurbish itu barang nggak dari Indonesia. Oh, nangkep gue. Gue pikir gini, golang ya. Gue beli di iBox. Sekarang, masa waktu itu gitu kan, keluar tep. Nah, si barang iBox ini bisa jadi second ori, ya. Bisa jadi dipretelin, nggak tahu gimana dicampur spare partnya jadinya refurbish. Rugi. Gue pikir gitu. Ya, rugi. Ruginya di mana? Refurbish itu dapatnya dari iPhone atau Apple apapun. Kalau rusak, kita klaim itu ditukar baru, bukan di servis ya. Ditukar baru. Itu dulu. Oke. Itu pasti ditukar baru, bukan di servis. Iya, kalau di iBox. Dimanapun, Apple. Ini ngomong. Iya benar, gue pakai waktu itu 6 Plus. Ya. Zaman-zamannya waktu Ya. itu gue punya 6 Plus. Walaupun rusak apa doang, ditukarnya baru. Iya, gue ke Kokas nih. Ya. Tahun itu tuh 2017. Ya. Ditukarnya baru. Ya. Cuma harus nambah sekian. Setengah harga. Apa sih gue nggak Harusnya ngerti enggak. sistemnya. Rusaknya kenapa dulu? Oh, total mati. Oh ya, itu mungkin penggantian mesin. Iya, jadi waktu itu harganya misalnya 6 ya. juta, lu cukup bayar 3 juta Ya. aja. Cuma gue mikir mending gue beli baru gitu. Kalau maksudnya gitu, kalau mati yang masih garansi. Oh, gue matinya udah nggak ya. garansi, total matinya nggak tahu dah. Mati garansi nih. Nah, yang bekasnya ini kan dibalikin ke Cina sana. Iya. Nah, di sana itu yang permainan. Oke, gue pernah Ini rusaknya apa nonton nih? YouTuber. Ya. Gue pernah nonton YouTuber ketika Di Cina. YouTuber di Cina. Dia mau dong Ada pasarnya gitu. ada kayak macam pasar gitu. Abis itu dia bisa kayak ngerakit gitu. Ya. Bikin Butuh ininya, apa? bikin Bikin ininya, ini. bikin LCD-nya satu lepasan. Ya. Pengennya ini itu refurbish. Mau LCD grade ori apa biasa? Itu kan beda. Wah, gokil. Iya. Oh, itu Dari refurbish. dulu itu ya. Dari dulu. Berarti dulu. memang di Cina sana bikin LCD-nya sendiri. Ada. Bikin. Bukan asli si iPhone. Bukan. LCD iPhone itu ori itu hanya copotan dari original baru. Hanya itu. Sampai detik ini pun nggak ada orang yang keluaran resmi dari manufaktur Ya, si pabriknya nggak ada. Apple doang. nggak ada. Iya. Enggak, itu maksudnya itu yang khusus ori yang itu doang. Yang keluar hanya dari Nempel dia. nempel. Harus nempel ke baru itu ori. Kita sampai detik ini dari dulu nih kita belum pernah nemu. Oke. Aku udah 10 tahun lebih ya main gadget ya. Oke. Insya Allah kita percaya nih. Iya. Nah, stiker yang ada di handphone itu menandakan apa itu? Refurbish. Emang iya? Iya. Kalau Gua beli nggak di nama iBox. toko. Gua ada beli di Oh iBox. enggak, kalau itu made in China kan. Kalau itu emang Gua nggak tahu. Coba kita buka ya. Di belakang nih. Kalau di sini baru. Oh, gua nggak ada di sininya. Ini Gua takut nih. Ini gua taunya ya, insya Allah mah nggak iBox ya. Gua takutnya gua ditipu sama iBox lagi. Nggak Walaupun mungkin. insya Allah nggak mungkin. Nih. Kan ada yang stiker-stiker yang di sini, bro. Yang apa sih stiker merah gitu? Itu katanya bukan bekas di servis. Ya enggak. Ada kalau mana dulu toko mana? Nah ini misalnya gini. Nih gua nggak ada nih. Nggak ada. Terus ini mungkin apa? ada. Ini apa? Ini emang kalau yang iBox begitu. iBox sama begini. Made in China pasti.
Oh China ya. Jadi orang jangan salah kaprah ya. Bukan Amerika ya. Bukan. Jadi Apple pun manufakturnya 100% di China. Apple. Walaupun Apple foundernya orang Amerika. Desainnya Apple California. Tulisannya gimana Cina nih tulisannya? Made in China itu kecil. Oh iya. Iya. Kang handphone pasti tahu ya. Oh iya. Dari dulu. Oh stikernya yang ininya nih. Nggak pernah berubah dari dulu. Oh, gitu. Gue baru tahu guys. Ternyata gue pikir yang stiker ngegulung merah yang di sini nih. Itu stiker supplier dari itu yang. Tapi alasannya dia katanya biar nggak ini adalah ketahuan garansi dan nggak bekas dibongkar. Wah, dibongkar dalamnya makin banyak tuh stiker. Kita juga gitu? pernah beli di situ-situ, pernah buat riset, pernah. Oke. Kita mah pernah riset. Ya kita kan ngomong doang, tapi kita dari dulu emang nggak pernah lah ngenyerang apa nggak pernah. Ya udahlah, pilihan kalian. Pilihan deh. Kemarin ada customerku juga, customer kita udah bertahun-tahun datang, Mas, kenapa sekarang di sini mahal ya? Ya susah Mbak cari barangnya kayak gitu. Ya udah, dia mau trade in sebenarnya, cuma budgetnya nggak nyampe. Ya udah, aku jual dulu ke sini, aku beli ke tempat lain. Oke. Dia akhirnya beli ke tempat lain. Kita tahu tempatnya di mana, di ITC juga, di ITC Kuningan. Cuma ITC kan ada yang main enggak juga. Oh iya jelas lah. Harganya jauh. Pedagang pasti ada aja gitu-gitu. Situ besoknya katanya speakernya kenapa atau apa gitu. Akhirnya ya udah ujung-ujungnya balikin lah sana. Pertama nggak bisa dibalikin lah gitu. Akhirnya bawa suaminya marah-marah, ya udah akhirnya balikin. Akhirnya balik ke kita lagi, Mas jadi deh beli di sini. Dan itu berkali-kali lah. Berkali-kali begitu ya. Berkali-kali. Oh oke. Artinya udah pasti refurbish kalau ada stiker begini. Lah kalau dibenerin masa nggak pakai stiker bro? Nggak usah, ngapain? Oh gila, gue baru tahu lagi. Ya nggak ada. Enggak, lu benerin. Lu terima servis gak? Terima. Nah, ada untung benerin. Kita usaha lain namanya. Namanya apa? Untung benerin. Keren, untung benerin. Gadget kamu rusak biar untung yang benerin. Iya. Itu dihakiin gak harusnya tuh? Udah dihaki. Untung benerin. Iya. Enggak maksud gue. Tadi gue mau apa gue? Iya intinya, nih barang nih gue ke toko lo. Abis itu servis dong gitu kan? Nah pasti servis itu, gue kebalik pasang ini. Pasti servis itu. Servis apa dulu? Iya. Oh, emang ada aturannya? Enggak, iya servis apa dulu? LCD, oke. LCD misalnya. Oke. Terus kita nggak perlu sebenarnya nyegel karena kita tahu di LCD itu kita punya dicap lah ini kita gitu. Itu LCD kita. Nyegel itu buat apa? Nyegel tuh biar rata-rata orang biar nggak dibongkar sama toko lain atau gimana. Ya udah gini aja, bilangnya refurbish, tapi segelannya dibuang. Iya, udah banyak gitu juga. Oh jadi stiker itu berani ngomong gak 100% udah pasti refurbish? Ya gak 100% lah, 90% lah. Gede juga ya. 10%-nya apa tuh? Ya kali aja toko ini iseng kan nempelin tokonya dia sendiri. Oh oke. Dulu aku juga nempelin tuh bawah sini tulisannya Untung Store gitu kan. Buat? Cuma ya biar kita tahu barang kita dari ini. Sekarang kan setiap HP kan identitinya di email. Kita nggak perlu ada identitas apapun di HP ini. Jadi orang mau jual boleh infoin emailnya nggak? Jebret kita cek sistem kita udah. Oh ini dia beli tanggal sekian, harganya sekian. Ya udah. Kita beli. Ada juga orang yang refurbish datang mau trade in Mas. Dengan catatan ori ya. Datang ternyata nggak ori. Terus kita mau terima nggak? Mau ketika harga murah. Barangnya di kemana? Dilempar lagi ke toko lain. Lah itu berarti terima dong refurbish? Terima, cuma dilempar ke toko lain ya. Harganya jauh. Orang pada nggak mau. Pantesan ketahuan nih Anda pada bisa banting-banting harga. Wah jauh. Jadi harga jual dia tuh sama harga beli kita tuh mahalan harga beli kita. Wah ini edukasi nih bener nih. Padahal gue juga kepikir waktu itu. Kok nih bisa begini sih jualan harga iPhone 12, iPhone segana, begana kok bisa banting sana banting sini nih. Kalau iPhone udah setahun pasti udah keluar tuh banyak. iPhone udah setahun pasti banyak murahnya. iPhone 12 kan sekarang udah banyak tuh yang murah-murah. Iya banyak. Gue 2, satu lagi pakai itu. Dalam situ. Oke. Nah terus cara bedainnya gimana? Ketampilannya sama sih? Sama, kalau dari HP-nya sih sama. Cuma kalau aman dong. Kalau pemain kita itu tahu udah. Bukan refurbish itu apa bedanya? Dus dulu aja. Oke, satu dulu. Dus. Setelah di dalam sama, Bro. Gue punya
bukan adik gue, itu temen gue kalau nggak salah ya. Sama aja, dia katanya beli di toko itu. Oke. Ya lo tau lah ya. Oke-okean lah. Iya, lo tau kan toko Iya, itu. Yang katanya banyak bilang bahwa ini adalah stigmanya refurbish nih. Kan gede banget tuh. Iya. Apalagi ownernya terkenal. Ya kan? Nah, terus pas gue lihat, oh lu beli dapat itu waktu itu iPhone 7 dia beli. Waktu itu ya tahun 2018, lupa gue 2018. Kalau iPhone 7, iPhone yang belum kaca harusnya kelihatan di casing. Belum kaca tuh maksudnya? Belakangnya kaca. Oh, oke. Dia Iya. kelihatan di casing. Kelihatan ya? Dipegang di bagian Apple-nya itu agak nggak halus. Oke. Nah, pas gue cek, lu beli di situ. Iya nih, yaudah. Gue cek. Gue dapat murah banget nih pas gue cek. Kok sama sih dalamnya? Ya sama. Nah terus Tapi ketika beli refurbish. Dijajarin nama ini pasti layarnya beda. Paham. Maksud gue untuk Kalau pegang satu doang ya udah. Pasti sama. Iya, maksudnya bedanya sama ngapain beli ori kalau maksud gue gini, samanya tuh kualitasnya, ketahanannya itu loh yang gue maksud. Ketahanan bisa dipertanyakan. Oke. Gini, kenapa orang nggak boleh beli refurbish tuh? Bukan nggak boleh. Sorry bukan nggak boleh. Itu pilihan ya. Itu pilihan lah. Ntar diserang lagi gue nih. Iya. Bukan. Kenapa Untung Store tidak menyarankan pakai handphone refurbish? Kalau kita bukan nggak menyarankan ya. Cuma aku sendiri lebih suka barang ori gitu. Jadi apa yang tak suka jadiin usaha gitu. Berarti refurbish KW? Partnya iya. Mesinnya enggak. Mesin nggak mungkin KW kalau iPhone. Kalau KW nggak bisa dipakai iOS-nya. Berarti mesinnya ori. Ya. Tapi kaki-kaki analogi mobil ya. Analogi mobil ya. Kaki-kaki, shock breaker. Tapi mesinnya itu kan pernah mati belum kan nggak tahu. Iya, lampu, persneling itunya yang KW. Kita pakai analogi mobil nih. Gue nggak ngerti soal elemen-elemen di handphone kan lu doang yang tahu. Iya kan? Pakai contoh gue ya, biar gue paham. Mesin mobil, ori. Ya. Tapi kaki-kaki, mesinnya ban. balik lagi. Kita pertama di mesin nih, mesin ori oke. Mesin ini pernah servis nggak gitu dulu. Gitu dulu. Oke. Kalau yang awet berarti dapat mesin yang bagus nih. Kalau yang nggak awet ya mesin ini pernah mati total dulunya, dibenerin. Berarti harusnya jangan dibeli. Kalau pernah turun mesin. Tahu. Iya, kan nggak tahu kita. Cara taunya? Ya nggak tahu, nggak bakal tahu. Oh gitu. Nggak bakal tahu. Kecuali dibongkar sama teknisi. Mungkin kita mau beli warung dibongkarin dulu. Oke. Terus selain itu apa? Misalnya contoh baterai lemah, baterai diganti baru semua pasti. Bukan refurbish. Refurbish ganti yang bagus pasti. Murah baterai. Oke. Berarti artinya sebenarnya gini sih, sesimpel gini aja. Kenapa lo LCD bisa kualitas bisa nomor 2. LCD jajarin pasti tajamnya apanya. Terus kekuatan sistem juga bisa pengaruh juga ya. Bisa. Ya nama juga gini aja deh, kesimpulannya mungkin paling gampang ya jelas beda lah barang ori sama spare partnya campur KW-KW-an yang bukan bawaan dari pabriknya Apple. Kita ngomongin Apple ya atau Samsung apa segala macam. Iya, anak SMP pasti juga bisa bedain, bisa tahu maksudnya gitu loh. Knowledge itu ada barang ori sama ada barang campuran ya jelas mendingan pilih yang ori. Mau terlepas, gue ini rame ntar komen nih. Gue pakai refurbish. Aman-aman aja tuh. Udah 5 tahun. Ya udah emang pilihan balik lagi kan. Emang pilihan. Gak apa-apa. Gak apa-apa juga ya. Tapi ada juga yang apes juga lo framing dong. Jangan yang pas. Yang kayak tadi yang baru semalam belum 24 jam balikin lagi. Iya, di framing juga dong. Yang di framingnya buat social proof dagangan pengusaha itu, yang di framingnya yang 5 tahun sih pakainya. Fair dong. Yang 24 jam juga lo angkat dong beritanya. Iya enggak ya? Jangan yang di situ. Nah, tadi gue mau nanya mengenai apa baterai health apa sih itu ya? Itu tolak ukurnya gimana sih bro? Gue ngukur kok gue 85% ya. Sebenarnya baterai health itu salah satu fitur yang aku benci sekarang. Kok saking dibanggakan sama orang-orang buat toko-toko tuh lihat tuh baterai health-nya masih 99%. Dia nggak tahu itu software kan. Software dan bisa sebenarnya bisa dengan aplikasi namanya Triul Tools. Itu dia bisa 100%-in lagi. Bisa. Masa? Bisa. Oh jadi baterai itu 100%? Bisa baterai health. Bukan, baterai itu software. Software. Angka itu software. Angkanya software, baterainya hardware dong. Hardware. Ketahanan itu pasti jadi hardware kan. Nah, sebenarnya kalau baterai itu bagus enggak, jangan lihat di situ. Di mana sih ngeceknya di about ya? HP kita masih bisa enggak sampai 1%? Mas 1% masih nyala berarti HP kita masih bagus. Tapi gue nge-lag kalau 1% emang gitu. Iya. Oh alhamdulillah gue tenang. Dia kebutuhan energinya kan gede. Gue kalau setiap 1% itu kayak tek
Yang kalau yang apa namanya? Ada juga yang dari 100% dicas tiba-tiba drop nih 70, tiba-tiba drop. Itu drop, harus ganti. Oh, kalau gue 1% bisa bertahan. Aman. Kan langganan kita kan kubu-kubu yang malas ngecas ya. Kayak nanggung nih, ntar colok, ntar gue mau cabut lagi sayang banget. Nanti gue mau bahas juga mengenai baterai ya. Sebenarnya boleh nggak sih dicolok? Ini tips and trick banget nih buat teman-teman. Terus baru berapa lama belum nyampe sekian udah dicabut, nanti kita bahas ya. Atau ditinggal semalaman, boleh nggak sih? Nah, sabar teman-teman. Gue mau nanya baterai dulu. Kok gue lupa sih ngecek baterai health di mana sih? Oh ini nih baterai. Ini. Berapa nih? Tuh, bro, gue 83%. Kemarin kayaknya baru 85% deh. Gak usah pedulikan lah. Oh gitu. Makanya tadi dibilang katanya apa? Baterai health itu apa lu bilang? Software. Bukan. Yang lu bilang sangat. Aku benci banget. Membencinya. Karena ya buat pedagang itu juga kan. Orang datang bukan nanya kondisi barang. Kalau dulu kan masih mulus nggak, masih apa. Sekarang tanyain pertama baterai health-nya berapa. Iya itu. Karena di framing begitu. Di media. Sama halnya di kendaraan, bannya tinggal berapa. Oh. Consumable parts ditanyain. Oh gitu. Kan bannya masih tipis nggak? Berarti gitu kan, bukan bodinya mulus. Iya. Mobil bodinya mulus nggak? Berarti kamu mending bonyek-bonyek, bannya baru dong. Iya. Ya nggak juga. Iya kan? Iya. Di situ sebenarnya. Oh di situ tuh, gue 83%. Nggak masalah. Oh ini nggak masalah. Nggak masalah sama tuh, gue kadang nih perdebatan sama istri juga kadang. Kamu harus tahu tuh. Dihapus aja deh. Kalau bisa Apple dihapus deh. Keren nih. Gue ada perdebatan juga. Asli. Ya sama ya. Misalnya istri nyari second. Maksudnya pengen buat second. Sebenarnya naikin gampang. Kalibrasi iPhone tuh ini dipakai sampai mati, sampai drop, didemin 24 jam. Tapi apakah bisa kita diem HP 24 jam? Wah saya mah tidak akan kan? Saya betul sekali tidak akan. Ya 24 jam mati. Sebenarnya itu kan bisa juga di enggak, gue bisa kan, gue ada 2 handphone. Oh. Tapi yang nggak ada yang ngontek sini mah. Iya juga sih. Iya kan. 24 jam habis itu dicas full pasti naik tuh baterai health-nya. Karena dia ada istirahat. Kan sel kan dalamnya. Oh berarti kalau tidur pun harusnya dimatiin ya? Enggak usah dimatiin sih. Kita kalau aku sih biasa don't disturb mode aja di sini. Ini udah nggak bisa dihubungin sama sekali. Kecuali ini airplane. Enggak. Kalau airplane nggak bisa dihubungin orang kan? Iya. Kalau don't disturb mode kita bisa masukin orang-orang yang penting menurut gitu, kita di favorit. Oh gitu. Gua mengguna iPhone, gua nggak sampai sedetail itu. Nah ini orang kantor apa semuanya di sini orang penting. Itu yang bisa ngubungin aku hari ini. Nih kan. Dari sini. Nih bagus nih. Ini kayak ketemu di konten-konten tuh. Di umur berapa kamu tahu? Iya. Berarti gue di umur 32 tahun. Oh gitu. Gimana tadi bro? Ini oke. Kok gue fokus sih? Gue gak pernah ngutak-atik ininya sih. Ini bisa lama. Nah kan. Ini gak ada yang bisa nelpon, gak ada yang bisa WA. Kalau ini? Iya. Tapi di settingnya biar bisa ditelepon sama seseorang orang tertentu? Ini kita masukin kontak di sini. Favorit itu kosong. Masukin pertama kali siapa nih? Lu lah. Oh iya gue favoritnya kosong. Harusnya ada dong. Harusnya ada. Gue gak pernah ngotak-atik itu. Istri, orang tua. Gue tuh gue jujur ya, ya mungkin dengan adanya yang paham di bidang itu ya. Gue tuh sebentar, lu mau bilang lu presis gengsi doang ya? Sebentar. Lu mau bilang aja ala lu buat handphone buat gengsi doang lagi. Sebentar. Ya itu boleh nomor 1. Itu boleh deh nomor 1. Nomor 2 tuh teknologinya buat kamera, kecepatan prosesor, gaya banget gue sosokan deh. Makanya yang gue tahu begitu. Gue pakai generasi ikutan. Ada lagi nih yang paling baru nih, adiknya berarti kalau paling baru ya. Adiknya tuh satu lagi di situ. Nah maksud gue, tapi gue lebih suka pakai kakaknya, udah nyaman kali ya. Karena waktu itu pas ikutan yang si adiknya cuma pengen doang. Ini berarti generasi 11 ya? Pro Max, 11 Pro Max. Ya, itu generasi iPhone mahal kan istilahnya saat itu. Iya, bulan pertama keluar langsung kita buru. Ya mahal. Saat itu istilahnya kita topnya iPhone tuh harga mahal tuh di 11 series. Iya. Nah, 30 sekian ya. Iya, kan? Kayak gitu. Iya. Awal-awal kan. Iya. Nah, terus tapi gue lebih nyaman karena pas beli yang adanya dia nih, iya tadi pengen tahu pengen apa segala macam. Ujungnya gue kepake yang ini karena udah nyaman di sini. Ternyata sama aja ya. Apa gue ngerti fitur-fitur rahasianya? Enggak. Sama aja kan? Kalau gue jual juga, ada mau beli jual nggak bekas handphone dari Ansa loh? Original. Gue buka cuma start dari 1 miliar. Ayo, bekas dari Ansa, bekas kuping dari Ansa. Gak usah dilapin.
Jijik banget. Oke. Itu tuh kayak gitu-gitu tuh. Tadi sampai mana tadi gue ngomong? Fitur. Sebenarnya fitur kalau iPhone itu akan kepake di konten kreator. Iya kan, gue tuh di kameranya. Nah itu, gue tuh beli itu satu biar nggak pecahin IG story-nya. Ya. Fenomenal pecah kita bahas ini kayaknya bakal panjang nih pembahasannya. Kenapa sih? Tapi katanya Samsung yang baru yang Ultra katanya bisa IG story nggak pecah sampai zoom sampai 10 kali, 100 kali. Tetap aja ada lag-nya, tetap ada ceknya pasti ada ketimbang iPhone ya. Banyak nih lu belum jawab nih. Ya ntar tes satu persatu ya. Banyak PR-nya dia nih. Ini kan konten kreator ya, dia agak lama. Benar. Yang belum dijawab tadi 3 nih, Bro. Yang pertama adalah terkait boleh nggak kalau ngecas semalaman dicolok. Oke. Yang kedua adalah kalau nggak nyampe sekian persen baru nyolok handphone, misalnya kita baru 3%, dicabut. Oke. Mungkin mau pergi mau apa di bandara biasanya kayak gitu tuh. Makanya gue kadang kalau di tempat boarding gue nggak mau nyolok-nyolok, kata orang-orang nih, tolong edukasi saya yang taunya cuma fitur kamera doang ya. Taunya nggak boleh, katanya mesti 80% baru dicabut. Kan kalau di bandara kan udah mau boarding, gue mau nyolok, nggak lama panggilan, gue cabut. Yang biasa mobilitas gue kan kadang kan ngajar keluar kota kan, seminar apa segala macam, gue cabut biasanya. Makanya kadang gue tantanin 2% dah, ntar nyampe di hotel aja gue cas gitu kan. Sama yang ketiga tadi apa tadi ya? Gue mau bahasnya fitur ya, Kamera kenapa Android itu pecah-pecah kalau di IG story. Kalau iPhone mulus. Satu-satu kita bahas. Ya. Dari baterai, boleh nggak colok semalaman? Ketiduran. Catatan dengan charger original, boleh. Oke, sepakat. Harus original. Soalnya kalau nggak original kadang naik lama ya. Naik lama dan dia harusnya nggak stabil. Bikin itu hancur yang bikin hancur baterai di situ. Bikin hancur baterai kalau charger kita nggak original. Nggak original. Kan charger banyak yang 10 ribuan. Apa orang kadang-kadang di situ tuh. Soalnya iBox mahal bro 800 ribu ya charger. 500 ribu. Di untung besar 400 lah. 400 tuh untung besar. Dia jualan. Iya. Ya mendingan beli yang 50 ribu. Iya, itu. Orang kadang-kadang itu tuh gara-gara cuma satu barang yang kita sekali beli, jadi yang korban satu baterai, 2 IC power sama IC charger. IC power itu apa? Enggak, di dalamnya mesin, itu udah mesin. Itu udah ketahuan nih, gue pakai doang ya taunya ya. Terus abis itu fitur gue masih ada gambar bulannya bro, ntar nggak ada nelpon lagi nih. Ntar Pak Jokowi mau nelpon nggak bisa nih. Gimana nih matiinnya gimana? Penjataannya lama. Nah, terus yang mana? Ya udah, kalau gitu bisa telepon. Bedanya apa? Ini bisa telepon. Ya. Ini ulang lu kan gue mau tandain Pak Jokowi, Abu Rizal Bakri yang gitu aja. kayak punya nomornya. Ini gue do not disturb. Terus habis itu di sini ini di sini. Terus diapain gue? Di favorit nggak ada cara nentu. Dia ke favorit. Yang favorit bisa kontak kita dalam keadaan apapun. Oke, yang dia dalam favorit bisa, maupun itu adalah kita down disturb sama yang lain-lainnya tadi tuh sleep juga bisa. Bisa. Tanpa harus airplane mode. Canggih loh. Jangan airplane mode, kita bisa ditelepon dong. Nggak bisa ditelepon, iya makanya. Gue taunya airplane mode atau matiin. Takutnya jam 2 pagi misalnya ada panggilan ini, ya kan harus podcast jam 2 pagi. Enggak juga sih. Enggak juga. Tamunya udah dateng nih. Gua pindahin kantor ke cabang Padang, kasih solusi kalau staff gua ngasih jadwal gua jam 2 pagi harus podcast. Nah, mana tadi? Terus caranya gimana? Buat matiin lagi don't disturb, dimatiin aja. Oke. Fokus tuh apa sih bro? Fokus? Fokusnya di mana? Personal apa? Yang nggak pernah pakai. Ini baru muncul di belakang. Guys, ini lagi kita bahas adalah Dimpo tolong dong di zoom dong. Yang kita bahas adalah fitur pengguna iPhone 11 ke atas ya. Enggak semuanya bisa. Bisa. Semuanya bisa. Gue nggak tahu. Oh gitu. Semuanya bisa. Gue udah mau diskriminatif banget. Sorry guys. Gue tahu. Gue pikir 11 ke atas yang bisa begini-begini. Oh bisa. Untung dibelain sama dia. Gue bisa dihujat nih. Sama dia. Tukar tambah semua orang. Iya benar. Gue bisa dihujat nih. Oh jadi iPhone 6 bisa? Bisa. Ada dari dulu ini. Gue gak terima nih. Gue pikir 11 ke atas doang yang canggih. Emang iya dari dulu. Berarti gue norak dong. Oh gitu. 10 tahun pakai iPhone.
Dari mulai iPhone 4, iPhone 5, 6, 7, 8 gue enggak. Bini gue tuh ada 8. 10 juga kayaknya gue enggak deh. Kayaknya gue langsung ke 11 deh. Lupa deh pokoknya gitu-gitu lah kalau gak salah. Iya 10e gitulah. Abis itu baru ke ini. Gue enggak yang 11 Pro ya. Temennya apa 11 Pro. Ya itu gue enggak itu. Gue langsung ke 11 Pro. Bini gue 11 Pro yang lilac warna ungu ya. Oh 11 biasa. Namanya 11 biasa ya. Kecil. Yang kecil ya? Itu pokoknya. Gue gak ke situ, gue langsung ke sini, baru ke adiknya ke atasnya lagi. Itu ternyata bisa fitur itu ya. Gue doang yang norak. Kalau ini baru. Ini ya kan gue bilang baru itu. Yang ini bener ini. dong. Gue bilang laundry stopnya. Oh udah dulu. Coba guys ya. Yang kepake itu aja sih. Gue ralat ya, lu jangan bully gue. Buat teman-teman pengguna iPhone, asik. Jenis apapun deh. Masih ada iPhone 3, masih ada yang pakai gak? 3 ada kan dulu? Ada. 3 ada loh. Orang tahunya 4 doang. Nih fitur yang ini yang kita lagi obrolin. Kalau di sini, sorry ya guys, gue nariknya tuh dari atas sini ya pojok. Bukan dari bawah ke atas. Kalau lo kan dari bawah kan. Dibully lagi gue nih. Ya, kalau gue di bawah tuh, kalau nggak ada tombol bawahnya sih enggak. Memang kalau tombol menu gue dari bawah gini ke atas tuh. Gue tombol menunya gini. Tuh gitu. Kalau lu kan tombol menunya kan dipencet kan. Yang kadang suka ada daki tuh di dalamnya tuh. Tempel. Lu bersihin pakai minyak kayu putih. Oke, lanjut. Nih, kita lagi ngomongin yang ditarik ini. Coba dong. Nih. Set. Oh, ini yang kita lagi bicarakan dari tadi. Fokus tuh ada di sini ternyata. Ya, jangan norak ya. Oke. Jadi fokus tuh dipencet lama. Tuh, tadi dia keluar kayak gini. Lu mau don't disturb, mau sleep, mau apa? Paham sampai di sini? Oke, jangan agak lola lagi lah. Oke, nanti bisa dipilih personal work tuh apa? Maksudnya yang orang yang kita mobile phone. Ini mungkin di ini juga teman-teman kantor gitu. Don't disturb, baru tahu gue. Oke, tadi memang tadi baterai nggak boleh, mesti ori, ditinggal semalaman. Charger sama kabelnya kalau ori nggak masalah. Kan ditinggal semalaman, bro. Itu kan bukannya jebol. Enggak, dia ada softwarenya ngekat lah istilahnya. Benar. Aku sering soalnya. Gue bukan sering lagi. Gue bodo amat. Gue taruh di meja aja udah. Kalau semalaman. Yang penting ori. Yang nggak ori orang 2 jam aja udah panas kan. HP-nya pasti. Yang ori itu. Oh iya. 2 jam panas padahal nggak penuh. Udah panas gitu. Ngerasain ya. Ganti udah beli di Untung Store. Iya enggak. Terus abis itu boleh tuh berarti confirm ya. Boleh. Kalau chargernya cabutnya kalau belum penuh boleh dicabut nggak? Kalau aku sih biasanya di atas 50%. Ada yang bilang mazhab di 80%. Enggak inilah. Kalau enggak, kalau emang lagi pergi, aku pakai ini power bank, tapi yang FMI. Emang boleh power bank? MFI deng. Kok gue kena Made for iPhone tuh ada. Emang Made for iOS ada certified-nya. Oh. Aku dari dulu pakai power bank, dari zaman dulu BB ya, yang melobet terus. Nih bukti kalau gue tuh kena syubhat power bank itu haram. Lihat nih bukti nih, kita nggak ada apa-apa ya, kita ngobrol belum ada sesuatu ya. Nih gue bangun nih, kemana-mana gue bawa charger. Gue norak banget. Gue kena syubhat. Tapi gak apa-apa lah. Power bank lebih bagus. Malu gue. Tau gitu gue punya power bank. Gue sampai sekarang gue, insya Allah gue power bank pernah dikasih waktu itu hadiah. Dulu waktu itu. Abis itu gue juga gak pakai dan sampai sekarang gue gak beli power bank. Karena gue kemana-mana bawa charger bro. Tuh. Karena gue taunya syubhat power bank itu haram. Dalam artinya bisa ngerusak baterai. Yang MFI. Made from iOS. Itu yang ngerusak. Made for iOS. Ya enggak. Itu yang benar. Ya yang benar. Sorry, itu yang benernya. Ya. Kalau yang biasa-biasa yang 20 ribuan ada juga lah power bank. Iya tahu. Cuma kalau ada yang power bank harganya 300.000, 500.000, bagus. Oh itu bagus. Bagus. Kalau udah di 300.000 itu bagus. Oh berarti gue belinya yang itu. Iya. Yang ntar kasih link lah. Boleh, kita lagi nggak di endorse jadi. Iya. Makanya gue mana-mana bawa charger. Ya kan kadang kan tas kecil gue kan penuh misalnya. Itu kan buat dompet sama handphone. Jadi gue bingung. Kalau bawa tas besar kebesaran. Ngapain gue bawa gembol-gembol? Gue paling nggak suka gue. Power bank tuh sebenarnya cukup 10.000 ya cukup. Kita 1,5 kali ngecas lah. Pokoknya 10.000 MI apa? mAh. Oke. Ini yang ori kayak gini ya. Dan ada juga tuh power bank yang palsu-palsu tuh segede-gede ini. Itu nggak jaminan ya? Coba dibongkar isinya apa? Apa nggak tahu? Batu bata. Hah? Beneran? Batu bata apa? Batu bata.
Batu bata warna orange. Batu bata orange. Buat bangunan. Iya. Masa bubuk batu bata itu bener itu. Jadi dia ngejualnya sebenarnya 10.000 tuh nggak perlu segede itu. 10.000 tuh dulu banyak powerbank Xiaomi itu KW itu banyak loh. Segede ini. Batu bata dipecah digerus gitu. Ya, jadi nggak tahu lah dia gimana ininya bikinnya. Kelihatan. Baterainya cuma 3. Pintar. Marketing tuh. Nggak mungkin, iya marketing. Kalau orang lihat gede mahal kan, iya. Ya udah gitu. Gue ada yang transformer gue punya. Itu bagus tuh. Iya kan? Itu pernah pakai dulu. Kan hilang tuh, iya. Yang hitam yang ada merahnya. Ada lambang transformernya. Itu malah bagus cuma ya. segini kan? Iya. Gue tapi kok gue warna hitam ya? Itu berapa mAh ya? Kecil kok. Itu 6.000 berapa? Itu gue nggak beli. Hadiah yang sama aku dulu hadiah juga kan? hilang. Gue abis itu nggak gue pakai gara-gara syubhat powerbank bisa ngerusak baterai. Sampai sekarang gue kemana-mana buat charger. Lebih enaknya kalau powerbank yang bagus itu kan kita full selesai dia berhenti. Itu bagus. Oke. Ya udah istilahnya lebih aman lah kalau ketimbang yang tadi. Cuma balik lagi harus yang bagus. Boleh powerbank berarti ya, harus yang bagus. Ya, Oke. Dicabut mesti 50%. Ada edukasinya nggak kenapa harus 50%? Enggak sih. Cuma kebiasaan. Terus Anda subjektif dong. Suka-suka kebiasaan, aja. Kebiasaan ya. Kebiasaan dan dari dulu nggak pernah baterai rusak gitu loh. Yang bilang kubu 80% minimal harus boleh dicabut karena buat ngamanin baterai power mungkin itu ya. Mungkin ya. Apa power mode apa? Baterai health ya. Ya bukan yang ini bro. Power mode mah kan hilang di 50% udah hilang kan? 80. Di ini kan? Ini kan? Baterai bisa diklik ya? Emang bisa diklik ya? Emang iya? Low power mode itu. Kok gue gak ada lambang baterainya sih? Ini kan bisa diubah-ubah. Iya gue tahu, itu mau paham gue. Ditambahin. Ngambilnya gimana? dari widget sini. Gue pakai doang nih. Ketahuan. Karena kamera kali ya, kecepatan dan lain-lainnya, kepintaran, bener kan? Apple paling pintar gak sih? Apanya? Enggak juga. Prosesor. Kalau nanya ke aku mah ini subjektif karena iOS user dari dulu nggak pernah pakai Android. Sombong. Datanya dari dulu sini. Ini WA dari 2012 nggak pernah hapus. Iya, sayang kan ya. Iya itu dia tuh. Kayak gue beli WA 210 giga nih datanya WA 2. Iya kayak gue juga beli mau yang kayak gimana pun udah nyaman di sini ya udah. Apa tadi masalah widget. Apa? Baterai berarti aman. Aman. Kalau untuk dicabut 50% minimal ya? Nggak masalah. Oke. Kalau 3% baru dicabut, 5% baru dicabut? Ya jangan sih sebenarnya. Kenapa alasannya? Ya kayak dia baru naik cabut. Yang ketiga. Itu mungkin baterai health-nya bisa turun mungkin. Mungkin itu ya. Mungkin. Oke. Yang ketiga. Ada fenomenal ketika baterai kita belum sampai merah banget tapi udah di-charge. Katanya nggak apa-apa. Ini kayak gini nih lihat persentase biar cepet gimana sih? Gue nggak mau pakai persentase soalnya. Karena suka deg-degan kalau baterainya pakai persentase. Tinggal segini suges jadinya. Turuninnya kelihatan nih. Oh iya. Gue 43%. Iya. Di-charge bisa? Nggak apa-apa. Ya baterai sama aja kayak bensin lah. Oke. Consumable parts. Iya. Sesuatu yang bisa habis, bisa diisi kapan aja. Sebenarnya gitu aja. Oke. Jadi sebenarnya gitu aja mindsetnya. Nggak nunggu habis dulu. Nggak usah. Ini mogok kita kan istilahnya gitu. Bensin habis. Gue taunya sampai merah dulu sampai 20% minimal. 20% ke bawah baru bisa dicas. Enggak. Capek lo kalau pola pikir itu siapa sih yang bawa syubhat itu? Kesel gue. Ya bikinin ini berat-beratin pikiran. Iya. Instastory. Kalau Android, kenapa pecah? Instastory itu sejarahnya dulu di Instagram itu diciptakan untuk Apple. Tuh kan, gue udah feeling ke situ pasti. Oke. Pertama kali dan dia Apple itu dimensinya tuh sama semua. Diagonal itunya sama. Jadi dia mau diposting dari iPhone apapun akan terlihat bagus di semua iPhone. Karena dia sama. Bukan karena kenapa Instagram cuma buat Apple doang diciptakan? Karena Steve Jobs ada saham. Kurang tahu di situ. Kalau untuk ranah bisnisnya nggak tahu. Kurang tahu. Kan ada juga tuh ini berita simpang siurnya katanya memang Instagram fokus buat Apple karena apalah saham lah, karena bisnis lah apa segala macem gitu. Nah sedangkan Android layarnya kan beda semua. Jadi ada banyak gitu. Jadi dia nggak bisa
menyamakan satu. Loh, tapi kan suara. tinggal resolusinya aja. Kenapa mereka pecah kalau masuk IG story? Ya itu di situ itu ya tadi salah satunya itu. Kalau itu di software sih udah pasti. Di software. Oke, makanya rata-rata mendingan pakai content creator Apple aja, nabung pelan-pelan. Ya udah. Beli di Untung Store. Apple misalnya nih dia punya Samsung bagus. Dia mau di uploadnya dari iPhone 7 aja yang 2 jutaan. Tetap bagus. Dia itu. Iya. Ya, karena softwarenya. Bukan masalah di spek Android atau apanya. Oke. Softwarenya sih. Oke, itu penting tuh. Kan open source kan, kalau Android bisa di semua merek kan. Kalau Apple ya udah ini aja gitu. Iya. Oke, artinya ya sekarang kan Samsung baru katanya bisa nggak pecah di Ultra apa? Ya di awal-awal, ya kemarin lihat, tapi beda ketika dia direkam dulu baru upload sama langsung gitu kan beda. Kalau iPhone langsung bagus. Tetap zen. Iya. Di rekam dulu makin bagus. Makin bagus. Gue makanya paling suka direkam dulu memang. Cuma bedanya kan ini kan rekam dulu tuh yang menemuin memori kita lah gitu. Iya palingan. Oke, jadi mau Samsung yang paling baru pun juga tetap nggak nendang ya? Enggak. Sampai kapan pun begitu? Mungkin. Nah, terus dia tahu dong kelemahan owner Samsung, tahu kelemahan ini nggak ada solusinya gitu? Ya mungkin ya tahu lah. Terus bodo amat. Cuma kan targetnya kan beda kan. Nggak harus pakai Instagram. Nggak harus pakai Instagram. Aku nggak Instagram user kok, nggak ini gitu. Dia kan ada yang orang Android itu orientasinya ini spek bagus, nge-game enak. Oke. Kayak gitu kan. Emang Apple nggak bisa buat game? Bisa. Cuma jarang. Jadi orang tuh sini tuh lebih ke media. Apple tuh pecinta media lah. Orang suka bikin video, ngedit apa semuanya udah. Kalau di Android mindsetnya game. Sama? Rata-rata. Game sama kamera jadinya gitu. Kan kata kameranya bagus. Coba kan kamu upload apa enggak gitu kan. Buat video bagus. Okay. YouTube. Enggak, kayak Oppo gitu-gitu kadang buram juga. Gue pernah lihat. Harga berapa dulu? Dia mau main di high, mid atau low gitu kan. Oh, kalau yang bagus, yang mahal bagus. Oke. Ini bagus juga. Stabilizer kameranya sih Apple sih top. Oke. Apple belakang banyak fenomenal mesti diganjel biar kamera biar gini ya. Biji-biji nggak kegesek-gesek. Itu ya. Itu benar gak sih? Itu setuju. Karena jadi kalau dia nongol banget ya. Kalau didiemin bisa gesek ya. Mending begini. Kalau nggak pakai yang gini kan. Yang mumbul gitu ya. Dikira pamer. Iya bener. Tapi emang sengaja begitu. Iya, emang ada salah satu pamer juga. Gue tahu. Makanya Anda sering meeting sama saya kan, handphone Anda kan dibalik-balik. Saya tahu kok gitu. Paham. Kita dulu suka begitu soalnya. Iya. Sekarang mungkin balik aja deh gitu. Kalau dulu aku zaman dulu BB. Iya. Buka. Iya, karena kelihatan Porsche di sana. Pakai bold atau curve atau apa kan. Kalau sekarang yang sebelumnya lagi pakai itu Ego S90. Iya, itu mah gila. Itu udah makanya kalau sekarang kan begini kan ya. Husnuzon. Saya pertama udah mungkin biar enggak kelihatan chat notifikasinya. Personal branding. Teman-teman bagaimana sekarang? Gimana apa kabar sekarang? Yang Xiaomi. Dibalik gitu, paham. Banyak macam aja kita bahas begini sih sebenarnya asik ya. Kalau mengenai gadget-gadget sekarang gitu ya. Nah, terus tapi mungkin sebelum bahas lebih detail si Untung Store-nya ini paling banyak yang beli di lo yang mana? Apanya tuh? Apple apa Android? iOS apa Android? Apple lah 70%. Apple kan kita nggak cuma iPhone. Kita kan all produk Apple. 100% produk Apple kita jual. iPad, MacBook, aksesorisnya semuanya. Omset berapa sebulan? Aduh. Itu nanti aja deh. Cuma mau motivasi, siapa tahu teman-teman ada yang pengen buka gadget, toko bisnis dan lain-lainnya. UMKM lah ya. UMKM berarti penghasilan menengah kecil miliaran ya. Usaha menengah kecil miliaran. Kita istilahnya kalau ngomongin gadget, ngomong jualan semiliar aja itu dikit loh. Lah HP sekarang udah 20 juta, 100 juta cuma dapat 5. Omset ya soalnya. Iya, omset ya. Iya. Profit retail berapa sih? Oke. Kecil. Per bulan berarti bisa miliaran ya omset? Miliaran. Dan itu rata-rata toko-toko di pinggir jalan miliaran juga pasti.
Oke, profitnya itu yang jadi pertanyaan tuh. Itu nanti aja. Itu nanti kalau itu pribadi masing-masing ya. Iya. Coba buka dong gimana teman-teman kalau mau order Untung Store nih. Mantep nih, hanya jual ori ya. Hanya jual. Dipastikan insya Allah hanya jual ori itu. Kalau emang kita kecolongan nih tim kita QC pas beli nggak ori apa kita mau balikin kita tetap terima lah gitu. Uangnya sama. Kalau emang nggak ori. Iya kan manusia biasa kan ada aja ya. Mungkin terima barang di sini pas dibidik-bidik taunya ori. Nah terus cara bedainnya berarti tim lu punya QC yang handal ya? Ya. Kita setiap toko ada minimal 2 yang udah istilahnya supervisor. Aku latih but itulah. Tapi sisanya itu. Dan kita satu barang QC minimal 2 orang. Dibuka dong? Enggak. Kelihatan. Masa sih? Iya, kayak bengkel QC mobil sama aja kok ngelihat gitu doang, cuma ditak tek. Udah pernah ini belum ini. Dari mana layar? Ini udah pernah cat belum? Kelihatan. Dari layarnya? Layar kelihatan, dari body kelihatan. Oh gitu. Bautnya kelihatan ini. Baut ini kan kalau pakai loop, kalau aku sih mata telanjang masih kelihatan. Hah? Bautnya gimana? Udah pernah bongkar belum? Oh iya. Oh ini bekas kayak apa nih? Iya. Rusak dikit lah gitu ada. Oke. Jadi rusaknya ke kanan apa ke kiri? Tapi kalau ke kanan dia pas awalnya doang. Jadi kalau ke kirinya masih aman. Dia kan ngencengin kanan. Iya. Berarti rusaknya ke kanan. Iya. Kalau dia ada rusak kiri berarti pernah dibuka. Oh. Dipakai ini aja. Kalau emang ini kita ada mikroskop juga. Kok tahu itu segitunya lu ya? Iya. Karena dari dulu. Ya, karena aku dulu kan orang operasional gitu loh. Tapi kalau beli baru gitu, kalau misalnya kegesek doang gitu kan ntar tulisannya ngeklaim abis dibuka. Kalau ternyata bautnya kegesek jatuh dari motor. Nggak mungkin kan dalam ini. Oh iya. Dia kan segi bintang gitu kan. Nah bintang. Yang mana sih? Baut 2 ini. Penasaran gue. 2 ini. Yang mana sih? Nggak kelihatan. 2 yang mana sih? Iya. 2 ini? Iya. Ini? Iya itu bautnya Apple cuma itu. Ini gue belum pernah diapa-apain nih, langsung dari iBox. Ketahuannya dari mana? Mau kelihatan, ini mau ori udah. Iya kalau kan kita nggak tahu oknum ya. Gue nggak bilang iBox tuh kita hanya manusia biasa. Kita bisa jadi mungkin ada yang bermain. Kan ada kasus. Kalau baru nggak mungkin. Karena dia kelihatan di sistem ketika dia nyala pertama kali kapan itu yang kita bisa lihat. Oh, itu yang nggak bisa. Software Apple nggak bisa. Bukan bro, gue coba analogi ya. Maaf kalau agak maksa. Kan ada juga toko-toko sepatu yang jual berbagai macam merek, Adidas, Nike apa segala macam. Tapi ternyata oknum gue sebutnya. Oknumnya ngenuker barang sepatu itu sama KW. Ada loh beritanya waktu itu. Iya kan? Ada juga. Jadi itu namanya UA kan. Kalau orang bilang ya yang mirip banget. Nah, kan gue nggak tahu ya. Oke, gue dari iBox, tapi kan oknum gue sebutnya nggak ada di iBox gitulah. Misalnya oknumnya pegawainya nuker, nggak mungkin. Karena di sistemnya itu di websitenya checkcoverage@apple.com itu masukin serial number. Harus pintar tuh gitu-gitu tuh. Paham tuh, harus edukasi. Wah itu checklist kita 30 lebih untuk mau beli satu HP itu. Oh, cek ininya ini itu harus lulus semua. Oke. Kalau nggak lulus, ya masalah di harga paling. Lecet, ini kurang berapa, ini berapa. Berani beli tinggi nggak lo kalau second deal lo? Berani. Kita hitungan tinggi. Di mana toko-toko tuh pada lempar ke kita. Nih? Itu berapa giga? Lupa lagi gue. Kelihatan. Biasanya dari 256 ya? 256. 11 Pro Max tuh lagi banyak sekarang. Sekitar 9 jutaan. 9 jutaan. 9 sampai 9,5 dapat. Bekas dari Ansa jadi berapa? Jadi 1 miliar tadi. Kata dia jijik banget lo Der. Oke, ini klik ini nih Untung Store pusat tuh semua ada di situ ya. Itu link tree-nya. Jadi dia tuh kemana kalau diklik? WhatsApp? Enggak, link tree. Jadi ada WA, ada Tokopedia, website. Semua di sini ya. Mantap. Untung Aprilianto Putro. ST, sarjana teknik mesin. Pantesan dia ngoprek ya. Ada hubungannya? Enggak ada. Orang pasti gitu kan. Gue udah angkat lu jatuhin sendiri. Oke. Mama nggak penting kan gelar sebenarnya. Terus lu mau ngapain lagi di sini? Ada apa lagi untung-untung yang lain ya? Di akun lu dong, akun lu. Coba dong buka akun lu kiri-kiri. Lu ngapain lagi sih? Ntar ada Jakarta Plavi. Kue. Ada. Oke. Untung benerin lengkap semua ya. Untung benerin itu karena permintaan dari customer lama kita
LCD pecah apa-apa kita bikinin usaha baru. ITC Jakarta di Fatmawati sama di Kuningan. Sama Jogja satu. Ada promo khusus nggak? Nah ini ditunggu nih. Bisa. Bisa. Serius? Apa? Beli apa? Apa? Maunya apa? Biasanya nyarinya kan pasti kan 11 yang Pro Max ke atas. Boleh. Bisa lah. Basic, tapi paling banyak apa sih? Biasanya kalau iPhone 10 deh. Kalau kita karena marketnya beneran Apple user. Nah, sekarang Apple user tuh ada 2 nih. Oke. Jadi sebenarnya yang dia bukan Apple user, sama emang Apple fanboy. Apple fanboy itu udah pasti belinya yang terbaru terus. Oke. Semua produk terbaru setiap September itu orang pasti beli. Gue kayaknya dua-duanya cuma lebih banyak ke user deh. Gue tuh kayak, aduh pengen nih. Ya. Udah beli gitu. Apple user sama Apple fanboy itu jadi satu lah. Okay. Satunya emang yang orang yang user banget. Bukan. Sebenarnya bukan target marketnya Apple, cuma pengen Apple-Applean aja. Ya itu targetnya, marketnya itu yang refurbish dan lain-lain. Karena 3 juta kalau Android kan dapat biasa aja gitu. Iya. Kalau second Apple kan udah Apple. Buat gengsi. Ya udah, ya. Buat kayak fenomenal di TikTok atau di Reels. Ya, itu aja. Guys, iPhone gue iPhone. Ya. Lo kita apa? teman-temanan apa gitu yang enggak ya enggak Apple. Lu norak. Kesel banget gue. Kita semuanya pakai iPhone dong. Norak lu asli. Kesel gue liat kayak gitu-gitu bocah-bocah itu lagi. bener. Itu gue pengen kasih ngeselin. Kenapa sih emang kalau Android kenapa gitu loh. Rata-rata ada iPhone user ya. Ya, iPhone user kayak kita lah. Nyari MacBook, iPad, semuanya. MacBook tuh rata-rata orang kerja, kuliah, iPad orang sekolah sekarang. Oke. Oh, marketnya kepecah-pecah begitu ya. Udah kepecah. iPad udah banyak nih. iPad yang middle low sama high end ada. Yang pro itu buat para editor. Okay. Banyak kita juga ini kan influencer yang beli di kita ada juga. Artis beli dia lu ya? Iya. Nggak ada endorse ya? Ya temenan ya. Aku sendiri lebih ke itu, nggak temenan ke banyak orang itu sih. Oke. Ke komunitas mobil, motor ini itu. Wisnu beli apa Wisnu waktu itu? Hampir semua pernah. Iya. Hampir semua pernah dibeli di iPad, MacBook, iPhone pernah semua. Oh iya. Iya. AirPods. Semuanya. Oke. Artis juga ada yang beli yang nggak nyampe 11 ke atas nggak? Ada. Siapa? Ada. Enggak, maksudnya kan ini keukur bahwa teman-teman jangan minder. Ada artis juga pakai. Yang jual downgrade ada. Jual downgrade. Jual kemarin beli iPhone 13, sekarang wah aku ganti iPhone 11 aja. Oh kenapa? Cari duitnya. Ada. Karena mungkin Afwan BU. Ya BU. Artis. Ada. Siapa? Ada ya. Siapa sih kalau boleh tahu? Ada. Gue cuma nanya kok, gue gak lagi mencari keburukannya kok. Gue cuma nanya. Maksudnya kalau orang pada ngomong artis apa gitu kan, enak ya, nggak begitu lah. Semua yang di sosmed itu nggak sebenarnya. Tuh, Anda jangan minder. Ada artis kayaknya enak semua. Downgrade juga ada. Ada ya. Ada. Terkenal. Iya, lumayan. Centang biru lah udah. Centang biru lah. Cowok cewek. Umurnya berapa? Rambutnya panjang apa pendek? Kita kasih solusi.